Ma Markus 9:49 nih benar nggak? Coba liatin. KPR 3. Yang mana nih? Matius 7:21 atau Markus 9 nih? Dua-duanya, double check aja Ya, dua-duanya. Matius 7:21. Ya. Baca ya Pak, saya bacain ya. Sampai 23 ya. Ya. Sampai 23. Iya, sampai 23 saya bacain. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke. Jadi yang terakhir Apa itu? Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa, Bang Bemo? Orang Sabar, Islam, orang ayatnya bukan Hindu, itu intinya, Pak. atau orang Kristen? Tunggu dulu, sebentar. Yang jelas Bang orang Little, Kristen yang bukan orang itu Islam. ayat di mana itu? Runut Sebentar, ayatnya. bentar, Bang Little, 7:21, itu ayatnya di mana itu? Bentar, Bang Tukang, sebentar. Ya. Itu ayatnya di mana tadi? Matius 7 dari 1 sampai 23. Matius 7 sampai 23. Matius 7, Nah, sekarang coba nomor bacain 2. Markus, saya pengen tahu. 21 Markus 21 sampai 23. Yang orang ini sama ngejelasin itu, Markus 7 dulu. ininya Iya, sama, itu. bunyinya sama. Kalau Saya pengen misalnya tahu aja. bunyinya sama. Sabar, Tunggu dulu, kalau Bang redaksinya sama. Little. Sama ya? bunyinya sama, Yang Markus jelasin aja yang di 9:49 atas itu sama dulu. ya? Bang Bemo, Dijelasin dulu sebentar. ayat 22. Saya nggak nanya kamu. Bemo di mute dulu. Bisa nggak diam dulu? Di mute Saya mau dulu, nanya si Bemo, Bang biar Little. kondusif Orang saya mau nanya ininya. dia. Yang Markus 9:49 coba lihat. Sama nggak itu isinya? 9:49 atau 9:43 nih, nggak jelas lagi. 49 ya, Markus 9:49 apa itu bunyinya? 949 Markus ya. Markus 9 coba. nomor 49 itu setiap orang akan digarami dengan api Neraka. Nah, kalau sekarang KPR 13:23 karena Yesus sana juru selamat bagi orang Israel. Benar nggak? Soalnya saya pegang begini, saya nggak boleh salah. Bukan saya mau nyetop Anda bicara, Bang Bemo. Saya megang begini, harus dikonfirmasi benar nggak? Kalau nggak, saya bertanggung jawab. Bukan bertanggung jawab terhadap hukum aja, tapi bertanggung jawab terhadap agama saya bahwa saya memfitnah. Itu sama dengan bunuh orang loh, fitnah tuh. Jadi jangan main-main. Kau pikir saya oten apa? Asal ngomong doang. Iya. Oten kebiasaan itu. Iya, nggak bisa kita begitu. Udah belum? Tunggu. Atau kau yang mau bantu buka kembali, mau KPR? kembali atau gimana? Buka KPR 13:23 dulu, KPR Bang. berapa tadi, Bentar, Bunda? Bang. Emang kagak pusing yang ini dulu yang udah gue baca nih, mau gue jelasin nih. Kalau yang belum gue baca mah nanti aja dulu. Dia nggak mau terima banyak ayat begitu. Udah, lanjut aja, coba pengen tahu apaan. Iya, yang ini aja dulu nih, yang tadi dibilang nih. Atu-atu. Ya, apa? Oke. Kan Atu-atu ayat katanya. 1 nih, Ayo, ini lanjut. bunyinya nih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi bukan nyebut nama Tuhan, tapi harus melakukan kehendak Bapa di surga. Bukannya manggil nama Tuhan Yesus, Tuhan masuk neraka. Salah ngatin kayak begitu. Nih ayat di 23-nya nih bunyi nih. Aku tidak mengenal engkau. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau misalnya panggil Tuhan Jangan dipotong. Masih ada lanjutan itu. Jangan dipotong, lanjutin. Apa Lo kok yang jelasin lanjut? dipotong begitu? Lanjutin. Ini kan yang 21 ini kesimpulannya nih di bawah nih, Ya, melainkan tapi lanjutin. Karena apa? Oke, buka layar ini sudah nih. Ini buka layar nih. Ayat Enak 22. aja lo pikir Buka kita layar. bohong apa? Dulu, ya, emang lu pada kagak ngerti kalau lu ngerti menyebut nama Tuhan Yesus Tuhan masuk neraka ya salah lah. Ya Itu di sebentar ayat lah. melainkan. Kata Bang Bimo. Bentar. Ngerti nggak melainkan? Ya gantian. Artinya tuh kata itu melainkan. Jangan panik. Kita pelan-pelan jelasinnya. Ente aja yang kagak ngerti. Nah, baca seluruhnya, nggak perlu kau Iya, potong. sebelum Jelasin. bilang orang kagak ngerti, lihat dulu. Nanti Iya, aku lihat tanya.
Kan setiap orang yang berseru kepadaku. Ini kepada siapa? Yang kepadaku Yesus. Tuhan. Ya, kepadaku nih Yesus kan. Iya, betul. Wah pinter Ya. Bemo. Yang bilang kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Ya, bukan setiap orang yang berkata kepada dia, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan melainkan. dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. jadi Betul mela- tidak? Iya, jadi harus melakukan kehendak Bapa di surga, bukan sebut nama Tuhan masuk masuk neraka. Oke. Waduh. Di artinya mana Lanjutin, firman Bapa lanjutin. tercatat di perjanjian baru? itu yang di bawahnya tuh melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya. Jadi harus melakukan kehendak Oke, Bapa, bukan oke. sebut-sebut nama Yesus. Di mana Ngawur kesimpulannya. Bapa berfirman kepada orang Kristen dan tercatat di perjanjian baru. Sehingga Ada. kalian tahu, oh ini kehendak Bapa di sorga. Ah, di mana ada? Bapa berfirman melalui Yesus Kristus yang menjadi manusia, firman-Nya yang menjadi manusia. mana Jadi, dia, mana dia apa ayatnya, yang mana dikatakan dia? Yesus Mana itu ada? firman-Nya Bapa. Di mana? Oh, nggak Mana? ada ya, nggak ada ya. Ada atau tidak ada? Apa yang Kalau ada dikatakan? katakan ada, kalau tidak apa ada yang Ya katakan ada tidak enggak? ada. Jangan, dia ini omon-omon. Ada enggak buktinya? Lo baca dong di apa namanya di Yohanes Oh, 10. nggak ada. Itu Apa aja yang keluar dikatakan dari Bapa itu Matius. berasal dari apa yang dikatakan Yesus itu berasal dari Bapa karena Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Memang dari Bapak, Oke. benar yang bilang Yesus sendiri yang Ada ngomong. Dari artinya, Bapa atau Yesus dari katakan, Yesus? firman Katanya yang sudah Bang kau Iwan. berikan kepadaku sudah aku sampaikan kepada mereka. Itu kan benar. Ayat Teman tuh Memang baca benar. Alkitab. Jadi Oke, memang perkataan benar. itu Yesus perkataan Yesus adalah mengatakan segala firman yang telah engkau berikan kepadaku Nah. telah kusampaikan kepada mereka. Oke, ayat Tadi pertama. apapun yang Ayat dikatakan. pertama. Ini Yang yang ayat dikatakan pertama Yesus. yang Yesus sampaikan. Diam dulu. Ayat pertama yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya apa? Sekarang saya tanya. Nah, Perkataan Ada nggak ayat? Yesus, yang perkataan Yesus yang merupakan ajaran itu semua berasal dari Bapa. Yang Benar, kayak ini nih, itu benar. Ini yang kayak ini nih ya, ini bukan itu semua benar. orang yang Sekarang berse- ini dia ngaku Bentar. Tuhan ini yang masuk neraka. Segala yang firman yang menuhankan- telah salah, Bu, yang ngambil menuhankan kesimpulan itu. Yesus. Ibu Apa salah, sih? melainkan Apa yang yang melakukan salah? kehendak- Ibu, di situ Bang tuh, Bemo, melainkan dengar yang baik-baik melakukan ngomong, nggak usah kehendak Bapa gagap-gagap itu. gitu. Baik-baik, dengar saya. Dengar saya. Apa yang kamu benar bilang tadi itu benar. Bahwa semua yang diajarkan Yesus itu datangnya dari Bapa. Itu benar. Benar banget. itu Tapi betul. lanjutan ayat itu tadi, yang Yesus bilang kau masuk ke neraka itu bahwa orang itu menuhankan dia. Bernubuat Mana Bu atas nama ayatnya, Bu? dia. Ibu mana ayatnya? Tuhan. Oke. Makanya Terusin, saya terusin, tanya Bang. tadi sama Bang Iwan, Bang Bemo, makanya tadi saya tanya sama Bang Iwan, buktikan di dalam Bible kalau main judi itu dosa. Pak, main judi itu kan Ada tambah, tidak? Pak. Di Lukas 10, coba Bapak baca. Itu kan rakus main judi itu. Secara literal tidak ada, tapi main judi itu termasuk Apa di ini? Lukas 10. Berarti orang Kristen boleh main judi Loh, siapa bilang boleh dan main judi? boleh narkoba karena tidak ada larangan main judi sama narkoba. Pak, Bapak pernah dengar nggak di Kristen bahwa tubuh itu adalah Ka'bah Allah, dengan merusak tubuh berarti merusak Ka'bah Allah. Itu dosa hukumnya. Bapak pernah baca itu? Nggak spesifik. Kalau gitu, No, ya kalau jelas gitu dong. minum Narkoba itu merusak tubuh nggak? minum tua juga merusak tubuh ya Iya, kan, itu betul nggak? dosa. Kalau begitu bertato juga merusak tubuh, Dosa, betul itu tidak? dosa. Iya, dosa. Nah, dosa. Iya, itu dosa. Di mana ayatnya? Tadi kan saya udah bilang, tubuhmu adalah Ka'bah Allah. Ngarang. Cocok logi, cocok mologi. Itu adalah tafsir Bukan Anda. tafsir, Pak. Itu ada ayatnya. Oke. Asumsi itu asumsi. Sekarang asumsi. di mana ketentuan gereja menyatakan tato haram? Pak, Minum kan ada miras jelas. haram. Tubuh ini adalah Main judi Ka'bah Allah, haram. Pak. Itu di mana di Kristen coba? Di mana saya mau lihat? Bapak, tubuh ini Ka'bah Allah, dengan merusak tubuh berarti merusak Ka'bah Allah. Bapak Asumsi. ngerti Itu nggak? tafsir. Bukan tafsir, Itu Pak. tafsir. Itu nggak eksplisit Bemo. Kan saya Ya. udah bilang perintah tulisan eksplisit kata-kata tidak ada, tapi Itu nggak dalam perlu tubuh ini nggak adalah perlu Ka'bah Allah. Itu beragama ada. begitu Dengan caranya. merusak tubuh Kalau berarti merusak Ka'bah Allah. kalau begitu nggak Dosa perlu hukumnya. beragama, Bang. Kenapa?
nggak perlu beragama. Ngapain jadi Kristen? Nggak perlu beragama. Oh, itu ada ayatnya Pak, bukan nggak ada Orang ayatnya. orang ateis pun tahu kalau mabuk nggak bagus, judi nggak bagus, narkoba nggak Tubuh bagus. ini adalah tato kabah nggak Allah Pak. bagus. Kabah merusak tubuh berarti merusak kabah Allah, hukumnya dosa. Pak Bemo izin ya Pak Bemo, coba diskusinya bantahnya dengan ayat Pak Bemo, jangan Oh nyerocos. itu tadi saya kayak jadi gini. kabar saya cari tubuh Bukan kabah Allah ya, Pak. datanya. Ya. Jadi ketika orang berbicara, Pak Bemo dipersilakan baru ngomong, jangan ngomong terus tertumpuk suaranya jadinya. Nih, Silakan Bang. ya, saya sampaikan ayat ini ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, demi nama Yesus? Mengusir setan demi namamu, demi nama Yesus. Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, dengan nama Yesus. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka yang mengatakan demi nama Yesus dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen yang pakai nama-nama Yesus ini, orang Islam, orang Yahudi, atau orang Hindu? Silakan Bemo. jawab. Oke, saya bisa jelasin. Nah, Jelasin. di situ kan misalnya kita berdoa menyembuhkan orang pakai nama Yesus. Terus pokoknya kita berdoa semua pakai nama Yesus, tapi kita berbuat Ya. inyalah pembuat kejahatan. Contoh, Mana ada pembuat Sabar. kejahatan di situ? Mana? di Mana ada bawahnya pembuat tuh ayat kejahatan di situ? baca enyala. Ya. Mana? Nyala Nyala tuh pembuat berarti kejahatan. berarti Tuhan berarti Yesus tidak terima kau nubuatkan atas nama Dia. Berbuat baik menuhankan Ibu Dia. salah, Bu. Sabar, Ibu Yesus nggak salah. bilang begitu. Ya Allah Bang, Yesus- bacain sekali lagi Bang biar dia paham. Oke. Waduh, Yesus kacau. berkata, Ulang ya. "Enyala pembuat." Tar dulu dong, Bu. Dengerin Pada saya hari jelasin. terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Siapa aku ini? Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, demi nama Yesus, mengusir setan demi namamu, demi nama Yesus, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, demi nama Yesus, ya kan? Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan Stop sampai berkata, situ. Stop Bang, stop. Berarti Oke. pada saat itulah, pada saat orang menubuatkan dan lain-lain itu, Yesus berkata kepada orang-orang itu, apa katanya? aku tidak pernah mengenal kamu, tanda seru ya. Aku tidak mengenal kamu, nih tanda seru. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi siapa? Ayat Jadi itu, siapa? Bu, intinya Intinya walaupun apa? bentar, walaupun mereka bernubuat dengan nama Yesus, mereka membuat mujizat dengan nama Yesus, tetapi mereka membuat kejahatan. Misalnya Dari mereka mana membuat mencuri. Sabar, kejahatannya Bu. dari mana? Dengar dulu dong, Itu Bu. jelas dibilang Dengar Yesus dulu. itu dengar. Tuyul, diam kau. Dengar, Wow. saya udah mulai emosi nih, belum buka Orang puasa. Kristen yang Dengar jelasin saya. orang Islam yang lebih Dengar, ngerti. no, Bagaimana? nggak bisa. Kau nggak ngerti, kau nggak pernah baca Biblemu itu. Itu Bu. jelas di situ. Yesus itu tidak mau dituhankan. That's it. Selesai. Bu, ini Itu ayatnya Yesus ayat tidak mau Alkitab orang dituhankan. Kristen. Masa Kau yang dikasih orang orang Kristen. Islam mikir? Kau yang masuk neraka sebagai penyesat. No. Ayatnya No, ayat Alkitab. terserah kau. Kenapa? Yang lebih ngerti. Mata memandang ada Ini kan 366. Karena yang lebih ngerti Ya. orang Bisa Islam. bahasa mikir, Indonesia nggak lo? mikir. Lo bisa Masa bahasa ayat Indonesia nggak? Alkitabnya orang Kristen yang lebih Dari ngerti. mana? Bu, Itu penafsiran kau. Itu bahasa Indonesia, Bemo. Cocokmologi. Ayatnya Jelas-jelas di terakhir, ayat di situ Enyala. dibilang. Enyala Diam pembuat dulu. Kalau kejahatan. orang ngomong diam dulu. Jelas-jelas ayat di Nah, situ saya bilang mau jawab, bahwa dia Yesus yang tidak potong. mau Bagaimana? dituhankan. Di mana Orang itu yang jelas jawab di situ? dipotong. Satu penuh mau diapain juga. Cuma orang Kristen menuhankan manusia terkutuk. Itu That's it. Kelar. bukan itu maksudnya. Dia Bukan bernubuat itu dengan maksudnya nama apa? Yesus, Saya nggak perlu. menyembuhkan orang Kau dengan tuh nama banyak Yesus. kemakanan cacing Tetapi pita, dia banyak berbuat dengerin orang kejahatan. gereja. Ayatnya jelas Pendeta itu, kau kalau kau Enyala. tanya ayat ini, kau diusir dari gereja. Ibu, Enyala engkau pembuat kejahatan. Nyala kau karena kau Maksudnya apa? menuhankan Yesus. Maksudnya walaupun Nyala mereka kau menyembuhkan manusia orang penyesat. dengan nama Udah. Yesus, Wah, orang ada Nah, berbuat dengan nama Yesus. Tetapi Udah, kalau dia buat turunin aja, kejahatan turunin aja, sepertinya turunin. Sabar, sabar, sabar. Siapa?
Bun. sabar. Bun Airin. Oke, Pak Bemo, Bang Bemo, Waduh, Bang giliran- Bemo, giliran ini turunin ini apa pemahaman itu? saya ya. Puasa. Turunin nggak Ini penting pemahaman saya. karena kau bego nggak Ya, penting. Saya bilang. izin, nggak usah dulu. Ini pemahaman saya ya. Alkitab orang Kristen. Jangan keluar dari sini. Coba kita nggak usah keluar dari sini. Bemo. Bang tukang. Oke, jangan keluar dari sini. Jangan keluar dari sini ya. Iya, siapa yang keluar Izin di ya. situ ayatnya jelas. Ya, kita nggak keluar dari sini. Ya, kata Di terakhir kata Yesus. Yesus, enyahlah engkau Ya. pembuat kejahatan. Pertama, walaupun yang mereka pertama begini. berbuat dengan nama Yesus, walaupun Ya, mereka Bemo, menyembuhkan nanti orang ya, dengan Bemo. nama Yesus, Bemo, tetapi mereka Sabar berbuat Bemo. jahat. Contohnya Sabar. mereka Sabar Bemo, berzina, sabar mereka Bemo. mencuri. Bemo, sabar. Iya, nggak ada Sabar Bemo. remnya nih, Ini Bemo. kita nggak keluar. Kita nggak keluar ayat. Bemo jangan berdansa dengan kata-kata mereka itu pembunuh, pencuri. Iya. Ya. Nggak ada. Ini tidak ada kata-kata pembunuh, pencuri, nggak ada. Pak, di bawahnya ya. tuh enyala, Pak. Bentar, Pak. Di bawah enyala engkau Ya. pembuat kejahatan, Pak. Uraiannya di atas Betul. itu. Uraiannya di atas. Di Uraiannya atas kan di atas. dijelaskan, orang itu menjelaskan bahwa dia bernubuat dengan nama Yesus. Dia Nah, itu Yesus tidak terima. Ya, Yesus bukan tidak itu, terima Bu. orang bernubuat atas nama dia. Oke, Bang Bemo. menyembuhkan Coba orang dengan dengarkan nama Bang Bemo. Yesus. Iya, Iya kan? Bang dia Bemo, nggak mau. coba Kata lihat, Yesus coba apa? lihat Bang Bemo. Enyala engkau Bang pembuat Bemo, kejahatan. coba dengar, Di coba atas. dengar. Bego bener nih orang ya. Banyak Ya, Bang Bemo mengatakan begini. Bang Bemo, Yesus itu mengkonfirmasi dengan mereka. Kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata mereka, Siapa tuh kamu? bukankah kami Siapa kamu? bernubuat demi namamu? Artinya, kalau mereka bernubuat demi nama Yesus, yang bernubuat ini kenal Yesus enggak? Ya, pasti kenal lah. aku tidak pernah Nah, mengenal sekarang kamu. begini, Pak. Nah, sekarang Bapak kamu baca jawab ayat nih. yang di atasnya. Kata Jawab Luga, jawab. Kata Luga, sekarang saya langsung saya kasih contoh konkret. Kata Pak. Luga, aku sudah bernubuat dengan menggunakan nama Yesus. Kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu, Luga. Oke, Itu yang ayatnya kedua. tadi di mana sih? Matius ya. berapa tadi? Eh, Matius berapa kata tadi? pendeta, Nah, dia Ya. sendiri nggak kata tahu. Luga, bukankah Sok-sokan kami jawab. bernubuat demi namamu? Artinya kamu kenal dengan Yesus. Kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu. Ah. Bentar, Pak. Nyala Ayat kau di dari atasnya sini. tuh, ayat yang di atasnya bukan Nanti semua orang dulu. yang berseru. Bentar, Pak. Ayat di atasnya yang pertama mau yang dibacain bawa, dari bukan atas, setiap mau orang. bacain satu parikop, tidak akan mengubah Sabar, bukan bahwa setiap Yesus orang itu yang bukan berseru-seru Tuhan, bahwa kepada orang Tuhan. Kristen itu yang menuhankan Yesus. Aduh, Selesai, nih, gak Bu. usah dibahas Ya, lagi ya. bang. Ntar Stop dulu sampai sini, nih, stop. di atas nih, ayat di atasnya nih, bukan Oke. setiap orang yang Sabar. berseru kepada Sabar, Tuhan Ya, Tuhan. sabar ya. Sebentar. Sabar ya, Bang teman-teman Bemo, ya. Izin dulu sebentar ya Pak Bemo sama Bang Oke, Litel Karin. diskusi ya. Jadi yang lain izin mute ya. Biar kondusif loh, biar kondusif, biar Ya, roomnya jadi nanti gini. lengkap gitu. Sama bapak-bapak aja nih, bapak-bapak. Bapak-bapak enak nih. Iya, abang, iya, abang gini, Parah. Oke ya, Nggak usah tegang-tegang, oke, Bu, santai aja, Bu. saya tidak mau keluar dari Karena ayat kau ini. on. Artinya begini, Lanjut. ya mengatakan begini, bukankah kami bernubuat demi namamu? Apakah ini perbuatan jelek? Bagus. Mengusir setan demi namamu, apakah ini perbuatan jelek? Bagus. Sekarang mu itu siapa? Bang, Mengadakan harus banyak dijelasin. mujizat Mu demi itu siapa? namamu juga, apakah Ya. ini Bang, jelek? Bang Little. Bagus. Mu itu harus dijelaskan, Ya. Bang. Mu itu siapa? Harus Ya, dijelaskan. mu itu Ini Yesus. demonya Ya, Yesus ke-on. pakai nama Yesus lah. Bagus katanya. Tapi kata Yesus, ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Nih, pertama kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu. Yang kamu katakan Yesus itu, kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jahatnya yang mana? Kami bernubuat Mereka demi itu. namamu. Nah. 1, mengusir setan demi namamu. 2, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Itu 3, itu kata Yesus Sekarang pembuat kejahatan. Kita mute Pak. mute Sabar. semua. Udah, Bang Bapak Little. udah selesai Tunggu. ngomong. Udah saya ngomong, Memo belum tunggu. gantian nih. Saya ngomong dulu. Memo, Waduh. diam dulu kau. Ini Diam ibu dulu kau. ikutan Saya ngomong mau juga. kasih Tadi tahu katanya sama. mau ngomong-ngomongin Diam dulu. Bapak. Hey, diam dulu. Diam dulu. Bang Little, saya mau Ya. umpamakan antara Anda dan sama saya. Saya punya beberapa teman. Nah, saya bilang, Bang Little,
Saya itu menubuatkan kau atas berbuat sesuatu atas namamu, menyingkirkan setan, menghidupkan orang mati, membuat orang sakit jadi sembuh atas namamu. Terus si Bang Little bilang ini, siapa lo? Gua nggak kenal lo. Ngapain lo nginiin gue? Terus gua bilang, gua berbuat seperti itu. Nyanglah kau dari permukaanku, karena kau orang-orang penyesat. Tuh begitu, sesimpelnya. Oh, bagus juga Betul. itu. Nampak. Betul begitu maksudnya. Coba Bang Little, Udah gantian belum? Bang Little, coba ganti Iya, Bang. kata Tuhanmu itu dengan nama Bemo ya. Kemudian pengikutnya Oke. kamu itu Iwan, coba. Iwan Pereira. Oke ya, saya ya mengatakan begini. Nah, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Bemo, ya Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi nama Bemo, ya, dan mengusir setan demi nama Bemo. Tadi kan udah, sekarang gantian dong. Iyalah. Ya udah gitu kan. ngerti belum? Sama kan? Sama. Udah belum? Dan mengadakan banyak mujizat demi nama Bemo. Gitu ya? Betul. Gitu ya Bang tukang dagingnya. Iya benar. Pada waktu itulah Bemo? aku tadi jadi siapa tadi? Bemo. Aku tadi Bemo ya? Oh kalau ya Bemo akan berterus terang kepada mereka. Mereka ini siapa tadi? Iwan Pereira. Oh Iwan ya. Pada itulah Bemo akan berterus terang kepada Iwan dan berkata, aku Bemo tidak pernah mengenal kamu Iwan. Enyahlah daripadaku. Ya, Iwan sekalian pembuat kejahatan. Kayak gitu kan. Udah belum? No, jangan suruh dia nanya, jangan suruh dia baca. Itu Udah belum? bagaimana menurut kau? Apa Benar sudah apa kalau tidak? saya? Kagak bisa Ya, apa gantian tidak? ngomongnya nih. No, nanti dulu, nggak usah kemana-mana. Saya yang mutusin di sini. Iya apa tidak itu? Lo ngerti nggak maksudnya ayat ini? Kalau lo nggak ngerti, lo turun aja, nggak penting di sini. Lo ngerti nggak itu omongan itu? Bu, ini Alkitabnya Alkitab orang Kristen. Ibu Oh yang nggak lebih masalah, ngerti dari Kristen saya, Bu. bodoh-bodoh. Nggak masalah, nggak peduli itu. Kafir-kafir itu justru masuk Islam setelah belajar Bibelnya. Ya, orang-orang pintar di Kristen masuk Islam semua, tinggal kau aja remah-remahannya rotinya Yesus. Jadi itu denger. Itu apa yang diomongin si Bang Itu Little kalau itu orang menurut Kristen kau yang apa? tidak Itu aja. Islam, artinya Tanggepin masuk di sini neraka aja. tuh. No, tanggepin ini aja, nggak Ini usah ngomong yang berbahasa lain. Indonesia Bemo, bukan bahasa Rom. Ya, udah belum gantian dong ngomongnya. No, Masa nggak lu usah. pada- Kau nggak perlu lu pada ngomong. dulu yang ngomong? Kau nggak dikasih kesempatan ngomong. Wah, Kau cuma nanggapin ayat ajab ini. nih kami. Tanggapin ayat ini yang udah diumpamakan sama Bang dua Tun, orang. bagaimana Saya nih udah Bang Tun? ngumpamain. Anak buahnya No, nih. jangan Bang Ton, jangan dikasih kesempatan. Saya bisa musir kau di sini. Kalau saya Jawab dulu. silakan aja. Kalau saya Jawab silakan aja Bang Bimo, silakan tanggapannya. No, suruh jawab dulu. Jawab. Oke, itu, ya. itu udah moderator udah Nih bilang ya. suruh jawab. Nih Jawab. ya, udah belum nih, udah. Kalau misalnya Iya belum, jawab, nih. jawab. Kita suruh Nah. jawab. Nih ya, aku baca lagi nih ya. Di ayat 21-nya nih ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi bukan setiap orang yang berseru-seru pada Yesus Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi di sini Yesus bilang melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, ayat selanjutnya itu menerangkan bahwa nanti ada yang berkata, aku sudah menyembuhkan orang demi namamu, aku sudah bernubuat demi namamu. Sama Tetapi aja. Yesus berkata, Sama "Enyahlah aja. engkau pembuat Hey. kejahatan." Sama Artinya aja. mereka- Nggak Waduh, ada pembuat dipotong kejahatan di gimana situ. sih? Sama aja. Ah, udah deh, Bang Tun, saya permisi ya, Bang Tun, ya. Jadi Orang turun mau aja, jawab, turun. malah Turun aja. dipotong-potong. Nggak turun aja, kau Sabar, bodoh. Bu. Kau turun aja, nggak penting. Di sini orang parah pintar-pintar, nih, nggak perlu. sabar. Si Bang Iwan dari tadi di sini nggak ada masalah kayak Iya. kau. Turun aja lo, nggak penting. Lo nggak mau jangan nanggepin marah apa yang ya, diomongin udah. orang, lo mau ngaco ke yang lain-lain, nggak usah. Giliran Nggak orang penting. jawab, ente Nggak usah. potong-potong. Jawabnya ngaco-ngaco. Kau nggak mau jawab menurut omongan semua kita. ngaco. Ini Nggak Alkitab usah, nggak usah, saya, nggak Bu. usah. Masa Turunin iya aja, orang- host. orang Kita Islam masih ada lebih Iwan, ngerti Iwan Alkitab baik orang tuh. Kristen. Nggak usah, Mikir, nggak penting, mikir. nggak usah. Kau kafir aja tuh. Waduh. Kau kafir, cium balik, pergi ke neraka sana, nggak penting, nggak usah diskus sama kau, nggak penting. Waduh, ibu bagaimana nih si ibu? Giliran dijawab dia ngomel-ngomel. Loh, kok turun Bu Mila? Aduh. Nah, lu kok Jangan-jangan ibu kena report diturunin itu. tuh. Enggak, Bunda Mila Kena kepental. report itu. Kepental. Kepental itu bisa jadi kena report.
Lanjut. Gimana Bang Iya Bemo bang, menanggapi jadi atau ayat gimana? itu maksudnya yang di atas ayat 21 tuh kata Yesus melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah yang berikutnya Yesus bilang ada yang berkata aku sudah menyembuhkan orang demi namamu, aku sudah bernubuat demi namamu. Tetapi kata Yesus, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Itu artinya dia tidak melakukan kehendak Bapanya di surga. Itu yang maksudnya Yesus. Apa itu untuk ayat kok? ini Apa kehendak 21 Bapa di sampai sorga 23. memangnya? Kalau Bapak, bentar Pak. Kalau Bapak pengertiannya lain ya sudah terserah Bapak. Oke? Oke, apa kehendak Bapak? Apa kehendak Bapak di dalam Kristen? Pak, di 10 hukum tuh jelas tuh Pak. Yang pertama apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Itu tuh. Itu di zamannya Musa, Pak. Ini saya tanya di zamannya Yesus, Pak. 10 Apa hukum kehendak Bapak di zamannya Yesus, Pak? Itu 10 hukum itu cermin orang Kristen. Dosa itu di situ cerminnya tuh. Itu nggak usah dijelasin lagi, Pak. Itu saya sudah tahu, kalau Pak. udah Itu di itu- zaman Musa, nggak perlu dijelasin lagi. Apa kehendak Bapak di orang dalam Kristen, di sabar menurut bentar, Pak. Yesus, Pak? Orang Kristen tahu dosa dari 10 hukum itu, Pak. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzinah. Itu tuh. Yang satu dulu dong apa sebutin. Itu nggak perlu diterangin lagi, Pak. Saya Lah, sudah kan tahu nanya itu. kehendak Bapak. Apa kehendak Bukan Bapak kehendak menurut Bapak. Yesus yang keluar dari Iya apa? Yang tadi tuh yang saya jelasin tuh. Yang tercatat di Perjanjian Baru loh ya. Yang tercatat mengakui Yesus sebagai juru selamat. itu Bentar, Pak. ditulis oleh Musa. Mengakui Itu Yesus nggak perlu sebagai lagi, juru nggak perlu selamat. lagi. Sekarang saya tanya, apa kehendak Bapak yang dikatakan oleh Yesus tercatat di Perjanjian Baru? Lah itu 10 hukum tuh tadi yang kehendak Bapak itu melakukan kehendak Bapak ya itu tuh. Ke-10 hukum tercatatnya di mana, Pak? Itu 10 hukum itu kata Yesus jangan apa ayatnya yang lenyap langit dan bumi tapi satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Itu tuh yang maksud Yesus. Mana ada. Itu nggak perlu lagi dijelasin, Pak Bemo. Kehendak Bapak tidak ada tercatat di Perjanjian Baru, Pak. Apa kehendak Bapak? Kehendak Bapak yaitu mengakui Yesus sebagai juru selamat. Coba saya lihat ya. Ya, 10 kalau hukum nggak pakai Allah perjanjian itu di lama, Keluaran 20. kenapa perjanjian lama mengatakan, masih ada? Inilah firman Tuhan. Nah, tercatatnya di kitab Musa, Pak. Nah, sekarang di mana firman Tuhan tercatat di Perjanjian Baru, Pak? Silakan. Inilah Itu firman kata-kata Tuhan. Yesus itu toh yang yang Yesus berkata lebih mudah langit dan bumi lenyap. Tapi satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan hilang sebelum semuanya digenapi. Kan sudah batal. Apanya yang batal, Pak? Lah, orang Kristen Nggak, sendiri yang batal batal. menurut Kalau nggak Paulus. batal, kenapa Kan kau sudah makan batal. babi? 10 hukum Kau itu. B2 kau makan. Siapa yang makan babi? Siapa yang Kalian makan babi. Ya Wah, kalau kau kebetulan nggak saya makan babi absen, Bu. Saya kebenaran nggak makan oh, babi, nggak saya masalah. absen, Kau Bu. Advent juga sama aja kau menuhankan Yesus. Jelas karena Yesus suruh Tuhan suruh Yesus Dari berkata, mana Yesus- datanya kalau Yesus, Yesus itu bukan berkata- dituhankan? Yesus Mana berkata datanya? akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya, Tiada seorang itu pun akan jalan, sampai bukan tujuan. kepada Bapa. Itu jalan. Sabar. Kalau jalan Tidak ada bukan seorang- berarti tujuan. Tujuannya Bu, bentar, kemana Bu. tujuannya? Bentar. Tujuannya Izin kemana? Kamila Bentar, boleh Bu. begini. Tiada Ya. seorang pun Bentar, akan Bu. sampai Oke, Kamila. kepada Bapa Oke, kalau tidak melalui Begini Bang aku. Bemo, di mana kehendak Bapak mengatakan bahwa kamu tidak boleh minum kopi? Coba di mana? Kasih napas deh Bu, kasih napas dulu. Kan tadi saya udah bilang Di mana kehendak Bapak yang menyatakan kamu Tubuh nggak boleh minum kopi sama bentar. teh? Di mana? sabar tubuh ini adalah kabah Allah, merusak tubuh berarti merusak kabah Allah, hukumnya dosa. Iya, oke. Siapa bilang kopi Sekarang merusak? Siapa bilang kopi merusak? Dalam kesehatan kopi itu membantu detak jantung yang bagus. Bu, Mau ngomong apa ibu lo? coba ibu cari di Google, Bus. Coba. Apa? Itu Cari aja kopi sendiri. apa namanya? Kok nyuruh-nyuruh? Ember lo Emang minum siapa kopi, lo yang nyari? baru merusak kesehatan. Cari Kenapa sendiri. orang Advent nggak minum kopi, nggak minum teh? Karena itu ada racunnya mengandung kafein dan tein yang itu dapat merusak tubuh. Ya sama aja dengan alkohol. Sama aja. Merokok merusak tubuh, alkohol merusak Ini di tubuh. gereja Makanya orang alkohol Advent nggak kagak merusak minum, tubuh, Kak. ngerokok bener, ngerokok merusak tubuh. Iya, tapi kalau makanya- alkohol enggak ya. Kalau alkohol enggak ya.
Kalau cuma sedikit nggak Alkohol? apa-apa, tapi kalau mabuk merusak. Oh, itu dia kalau sedikit. Rokok juga setengah batang nggak apa-apa tuh. Pokoknya Kalau minum kopi sedikit, jangan Bang Itu Bemo kalau minum kopi cocomologi sedikit gimana, Bang namanya. Bemo? Jangan kan, Suka kawan Bu, yang jangan bikin Bemo, hukum. kalau alkohol. minum kopi sedikit Coba Suka alkohol. bikin hukum. Ibu minum Fanta, minum minum Sprite sedikit sampai halal. sampai Ini muntah-muntah. gimana ini? Pokoknya Bang segala Iwan, sesuatu yang ini merusak nih tubuh. sesatnya nih, dengerin ya. Cuma di Islam yang melarang segala sesuatu. Kalau mendekati aja dilarang, apalagi menyentuh. Lihat itu, ngerokok ngerusak tubuh. Giliran minum alkohol sedikit aja boleh. Coba. Ya, Bu, apa itu? pokoknya segala Pelajaran sesuatu apa yang itu? merusak. Makanya kalau buku dibikin sama manusia seperti itu. Nah, kalau harus ibu- menyesuai ibu- sabar, keadaan ibu- dunia. ibu Kau ngomongnya tahu kayak Bible gitu. itu tahun Coba saya, kapan? Bu. Saya Bible tanya itu ibu. tahun 16 dibukukan Aduh, sama Romawi. Saya tanya, tahun babi, 16 itu babi Protestan kalau punya kepepet, Bible. sabar, babi kalau kepepet Bible, halal. Bible Nah, punya itu gimana, Bu? Bible dicetak sama orang Kristen itu tahun 16, abad ke-16. Ibu, Yesus abad keberapa? Saya mau Abad tanya, Bu. pertama Yesus. Babi kalau Ah. kepepet halal, kalau enggak haram. Ya, itu Bagaimana? dia. Kalau Halal kalau nggak lain. iya, kalau kepepet, Kepepetnya di mana? kalau misalnya nggak ada Udahlah lagi, dia mulai menghujat nih, turunin Bukan aja. Kenapa menghujat, sih kalian masih Pasalnya pertahankan dia? itu Bemo. Sebentar. Itu apa sih? Sebentar, Pak Siapa Bemo. yang menghujat? Sebentar, Pak Bemo, sebentar ya. Diperbaiki dulu pertanyaannya, babi kepepet. Maksudnya kok babi bisa maksudnya babi kalau misalnya nggak ada yang lain boleh dimakan, bisa dimakan. Nah emang halal. kalian minum anggur kepepet? Emang kalian minum anggur kepepet? Bu, sabar bentar, Bu. Kalian minum anggur kepepet? Saya tanya dulu, jawab dulu. Beda, Bu, Kalian minum beda. anggur Babi, kepepet? babi kan jelas haram, ya kan? Babi itu jelas haram, Bu, di Islam, ya kan? Ya. Tapi kalau misalnya nggak ada lagi makanan, boleh dimakan. Nah, karena apa? Karena manusia itu lebih berharga. Itu jadi halal. Daripada dia mati, diperbolehkan makan. Iya kan? Itu, Tunggu dulu. beda. Kasusnya beda. Emang kau kalau mau minum Antara anggur satu mati? haram Bemo, judulnya. Bemo, Iya. Bemo, kita luruskan Bemo. Kenapa Bemo, sih? kita luruskan. Aduh nih orang. Bemo kita luruskan. Babi itu kan haram dalam Islam. Tapi kalau terpaksa memakannya, maka engkau tidak berdosa. Nggak pernah dibilang halal. Babi itu nggak halal. Tapi Loh, kalau tidak dimakan berarti berdosa. halal dong. Nggak bisa. Itu Oh, kau salah, yang salah. bilang. Tetap haram, tapi tidak berdosa. Kau yang bilang. Kau nggak ngerti apa-apa ini tuyul satu nih. Jadi begini, ketika ada ayat ya, kalau Ibu ini ada galak ayat bener jangan sih. dirubah-rubah Nggak ayatnya usah Bang galak-galak. Bemo. Kenapa dong, Mo? Saya kasih lihat ayatnya, Kalau saya kau kasih lihat pintar, ayatnya. nggak gitu. Ntar darah tinggi lagi, Bu. Kau yang darah tinggi, bukan saya. Karena kau bego, itu dia nih. Makanya Kristen banyak pindah masuk Islam, di santai, Amerika ditutup santai, Bu. semua gereja. Karena Santai. kata Kristen bego, cuma maunya duit aja. Yang bener, Ibu. Kau tahu nggak gereja-gereja tutup? Perasaan- Ini perasaan gereja-gereja kalau- di Amerika ini tutup. kalau Ibu bilang dijual-jual, bego, dijadiin sabar. diskotik, dijadiin tempat mabuk. Ibu kalau bilang Nggak ada bego lagi semua tuh Kristen. teknologi kayaknya kafir Tahun deh yang buat. 2070 Ibu pakai HP Kristen itu habis. kafir yang buat, Bu. Ya kafir apa? Yang mana? Yang mana kafir? Yang mana? Yang mana kafir yang buat? HP kafir yang buat, Ya, mobil kau kafir tahu yang ada ilmu buat. pengetahuan Kok Ibu bilang asalnya pada dari bego? orang Islam. Coba kau buka Google, siapa bebas yang menemukan nilai, ilmu Bemo. pengetahuan dari serat optik sampai ke yang lain-lain? Itu Ini siapa yang Ibu lagi menemukan? ngomong nih pakai buatan kafir. Ya, ya asalnya dari mana? Oke. Asalnya dari mana? Asalnya Boleh dari ya? mana? Boleh Asalnya ya, dari sebentar. mana? Ini dia dalilnya Bang Bemo. Makanya Bang Bemo kalau ada ayat ya, kamu jangan mempleset-plesetkan. Itu namanya framing Bang Bemo. Ya, Not direkam good. ya, tolong Not good. direkam ya Iwan Villa. Tolong direkam ya. Yang dia pleset-plesetan Sesungguhnya tuh kita dia lipotin aja. hanya mengharamkan atasmu bangkai darah daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Nah itu ayat tuh. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah ayat ini menyatakan babi itu sampai kapanpun tidak akan menjadi halal. Kalau terpaksa memakannya tidak ada dosa baginya. Bukan berarti babinya halal, bukan. Nah, kasih tahu kondisinya Babi kita tetap makan itu haram. karena apa? Kasih tahu. Tetap haram dia. Gitu. Ini ayat ini. Al-Baqarah ayat 173. Periksa. Makanya Bang Bemo, kamu jangan kenal Al-Qur'an itu dari katanya-katanya. Kamu baca sendiri ayatnya. Oke, Bang. Oke, kalau gitu saya tanya, Bang ya. Oke. Kalau boleh dimakan tuh judulnya halal apa haram, Bang? Ada. Kalau boleh itu Biar saya disebut yang jelasin, halal. Bang Little. Biar saya yang jelasin. Ya. Bu, saya nanya sama Manusia Bapak itu sama Bang Lito Nggak bukan usah. sama Ibu. enggak, biar saya yang jelasin. Saya lagi ngomong Saya sama kasih Bang tahu Lito. ini. Kalau kau Ibu nggak mau nyelak ngomong, aja, Bu. kau turun Ngantre, aja. Bu.
Enggak, kau turun aja kalau kau nggak mau ngomong sama saya. Saya yang di sini yang ini. Oh ya, Ya, silakan Ibu itu ngomong. kenapa? Oke. Kenapa itu diperbolehkan? Daripada kau mati, ya mati bunuh diri itu karena menahan kelaparan, itu hukumnya apa? Nah, kau baca itu hukumnya apa di Islam. Jadi Prioritas. karena tidak diperbolehkan mati, makanya diperbolehkan itu makan seperti itu. Ya, oke, sudah kalau gitu kita tutup ya. Oke. Tentang Nah, lagi, jadi Bang? Mau ngomong kalau apa abang lagi? tanya sama saya, makan babi kalau terpaksa boleh tidak? Menurut saya nih, saya kembali kepada kata aslinya ya. Saya bilang itu tidak boleh, tapi ketika tidak boleh, apakah tidak dapat memakannya? Dapat. Bedakan antara boleh sama dapat, Bang. Makanya dikatakan boleh tidak, aturannya itu tidak boleh. Jangan mengatakan boleh. Aturan tetap mengatakan tidak boleh. Bukan berarti tidak dapat. Nah, makanya ketika Tuhan mengatakan apabila terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Artinya ketika kau melanggar yang disebut boleh, engkau juga tidak mendapat dosa. Bukan boleh. Nah, coba bantah saya. Ya udah, maksudnya saya stop nanti kalau misalnya saya beda sama abang kan Ini nanti- sama seperti ini Bang Bemo. Ini sama seperti ini Bang Bemo. Di dalam Advent, kan teman-teman Advent kan nggak boleh minum kopi, ya kan? Nah, contoh, aku punya pistol di kepalamu, aku bilang todong, kau minum ini seteguk saja. Kalau tidak, kudor kepalamu. Nah, terpaksa kan? Terpaksa Bang Bemo ya. Nah, artinya Bang, secara bentar, saya hukum, potong dulu. secara Bentar, hukum maaf tetap ya, saya tidak potong. boleh, tapi terpaksa. Nah, kita kira-kira begitu. Bang, sebentar saya potong Bang. Kopi itu tidak termasuk oke. kategori haram Bang. Kalau tidak haram, kenapa dilarang? Karena Itu haram merusak itu tubuh. dilarang loh. Bang, itu Haram merusak itu- tubuh. Oke. Itu Bang, bukan sebentar. Kalau yang haram jelas tertulis di Imamat 11 Oh. itu haram judulnya Bang. Abang itu- tidak mengenal apa itu kata haram berarti. Haram itu Bang, tar dulu. larangan, Bang. Iya, yang tidak tahu sekarang Haram di itu dilarang. Iya Oke, bentar, tar dulu. apakah Advent melarang minum kopi? Iya. Kalau dilarang minum kopi berarti haram. Kan saya udah jelasin. Haram Saya- itu larangan dan Tidak, membolehkan Bang. artinya halal. Bang, jangankan Nah. kopi, kalau segala sesuatu yang berlebihan itu juga judulnya merusak Iya. tubuh. Tapi kalau yang tertulis jelas haram di Imamat 11 Bang Nito itu ngapain Bang. nanya sama dia halal haram? Mana ada mereka tuh halal haram di Kristen itu? Mana ada? Kalau kepepet teman saya Advent juga makan udang, makan Ah, segala i- macam, asal nggak itu dilihat Advent. orang. Itu mah bukan Bang Advent, Nito, Bu, saya kalau mau gitu. buka puasa ya. Saya Oh, ya, ya silakan, terserah aja. benar-benar. Cucomologi, Bible aja. Ya, saya mau buka puasa dulu. Host, terima kasih ya. Ini Ibu selamat berbuka. kafir Ibu selamat berbuka ya, Bu, ya. Nggak usah di ini. Iya, terima kasih. Yuk. Di edukasi aja, Bu. Selamat berbuka puasa, Oke. Bu. Kalau berbuka puasa ya Oke. Bunda ya. Sekarang kasus yang sama saya tanya sama Bang Bemo sama Bang Tukang Daging. Izin. Saya punya pistol, saya arahkan ke kepala kalian berdua. Saya Waduh. suguhkan daging babi kepada kalian berdua. Makan ini seteguk saja. Atau kalau tidak mau saya dor kepala kalian. Kalau saya Bang terima di Tukang dor, Daging. Pak. Kalau saya terima di dor, Oh Pak. gitu. Mm-mm. Oke, Bang Tukang Daging. Iya. Apa? Makan daging babi? Ya makan aja lah. Makan aja karena cuma sejumput dan dalam keadaan terpaksa untuk Nyawa itu menyelamatkan lebih nyawa dia. prioritas. Betul. Karena keluarganya Bang Tukang Daging menunggu di rumah. Kalau Bang Bemo kan nggak peduli sama keluarganya. Lebih mengatakan, nggak apa-apa, keluarga saya. Toh istri saya bisa kawin lagi. Nah, Bukan, Bang Pak. Bemo Yang mati penting- jadi mayat. Itu yang penting Tuhan duluan, Pak.
Oh, Tuhan duluan bilang Yesus, Iya. enyahlah kamu pembuat Perintah- kejahatan. Itu kata Yesus. Perintah Tuhan duluan, Pak. Bahas Tuhan dulu lah. Tadi belum kelar loh. Iya, kata Yesus, aku tidak mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Nah, itu Nah, prank lagi, Bang. jadi berarti, Pak, yang pembuat kejahatan itu kayak misalnya dia berbuat menyembuhkan orang dalam nama Yesus, terus berbuat dalam nama Yesus, tetapi dia nyolong, tetapi dia bersinah. Nggak ada kata di situ nyolong. Iya kan? Nggak ada kata di Itu situ makanya nyolong. itu nyalah Mana pembuat ada? kejahatan. Itu yang buat kejahatan namanya, Pak. Nggak ada kata di sini nyolong. Kan di ayat 21-nya melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Iya. Iya kan? Kehendak Bapa di sorga di mana? Ya, jadi kalau yang mana orangnya- kehendak Bapa di sorga? Tapi yang di bawah itu. Emangnya ada kehendak Bapa di sorga? Nah, kan tadi saya udah bilang tuh Pak di 10 hukum itu tuh. Kalau di perjanjian lama itu nggak ada Bapa, yang pertama ya. Nah, Di perjanjian sekarang lama ada kata itu Bapa. tidak ada Orang- Bapa. Orang Israel manggil Tuhannya Bapa, manggil Allah Bapa. Jangan ngadi-ngadi, Pak. Wah, jangan ngadi-ngadi. Orang Israel mengatakan Tuhannya Adonai, bukan Bapa. Iya, dipanggil juga Bapa, Pak. Bapak Nggak Abraham. ada. Inilah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Orang Israel manggil Nah, juga jangan Bapa. bukan Bapak Abraham. Tapi Allah itu Abraham, juga dipanggil Bapak, Allah anakku. Ishak, Allah Yakub. Allah Israel juga dipanggil anak oleh Elohinu katanya Bapa. Adonai, bukan Bapakku. Tidak ada Bapa di dalam perjanjian lama. Nah, di perjanjian baru ada Bapa. Oke? Nah, pertanyaan saya, di mana kehendak Bapa di sorga ini tercatat di perjanjian baru, Bang? Buktikan. Kenapa Pak? Pak? Ya, di mana tercatat kehendak Bapa di sorga untuk orang Kristen? Di mana tercatat di Pak, perjanjian orang baru? Kristen ini, sabar bentar Pak. Orang Kristen ini, Alkitabnya tuh 2, perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi, yang hukum Musa yang 10 yang ditulis oleh jari tangan Kurang Allah itu lengkap, berlaku Pak. sampai Kurang lengkap. Kurang sabar. lengkap. Orang Sampai Kristen itu kitabnya ada banyak, bukan 2. dari mana Yaitu banyak Pak? Kitab Katolik, ditambah kitab Protestan, ditambah kitab Mormon, ditambah kitab-kitab Unitarian, Saksi Yehova. Ya, saya tahu itu semua, Pak. Ini kan banyak. kita lagi ngomongin Kristen nih. Iya, kan Kristen semua itu. Yang saya sebut juga Kristen. Kitab Ortodok 81, kitab Katolik 73, kitab Protestan 66, Saksi Yehova, Mormon sampai 100-an. yang Protestan aja Pak yang 66. Oh ya, oke. Produknya yang Protestan 66. Oke, dalam 66 ada Mormon sendiri, ada Saksi Yehova sendiri, dan ada Protestan sendiri. Yang mana yang Abang pilih sekarang? Yang Protestan Pak. Iya, itu yang saya sebut itu Protestan, Bang. Mormon Kenapa? itu Protestan. Hah? Mormon itu Protestan. Saksi Yehova itu Protestan. Ya Protestan Bahkan di Indonesia, Protestan Pak. bahkan di Indonesia, Bang, ya, Ortodok itu Protestan loh. Iya. Nah, 81 kitab, beda kitab sama Bambang Nursena dengan Abang beda kitab. Sama Pak. 66 sama 81. Saya pakai 66 Nah, aja jadi Pak. oke, kita gini aja deh. Perjanjian baru di mana kehendak Bapa di sorga ini tercatat di Bible, Bang. Di perjanjian baru, Bang. Itu yang kata Yesus itu hukum Taurat Pak. Ya, kalau hukum Taurat saya sudah tahu, Bang. Itu tercatat di perjanjian lama. Nah itu ya tetap berlaku Pak. Apa itu? Jangan mencuri, jangan membunuh, ya kan? Jangan berzina. Jangan mengingini milik orang lain. Rumahnya, kebunnya, keledainya. Ya kan? Nah, tapi berarti
minum kopi, minum teh, makan babi, nggak ada dalam situ. Ayo. Makan babi itu kan ada di Imamat 11, Ayo, Pak. makan babi nggak ada di situ. Ada di Imamat 11 tuh, Pak. hukum. Loh, itu berarti bukan 10 hukum. Nah, iya kan ada yang lain, Pak. Kan semuanya itu firman Tuhan, Pak. Perintah Tuhan. Kenapa yang Anda sebut itu semua di perjanjian lama? Nggak ada kah di perjanjian baru, Pak? Loh, ini kan orang Kristen maka perjanjian lama juga ada satu kitab tuh, Pak. Satu kitab. Katanya sudah batal. Apanya yang batal, Pak? Ini kata Paulus nih. Nih. Bapak baca nggak apa kata-kata Yesus itu? Ya tapi kata Paulus sudah batal. Gimana sih? Efesus 2:15, Bang. Itu yang batal apa, Pak? Sebab dengan matinya ini Yesus ya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Kata siapa? Kata Paulus. Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah. Nih, saya ulang ya, segala perintah dan ketentuannya. Pak, bentar, saya mau ngasih tahu yang Bapak yang orang Israel juga dipanggil Bapak di perjanjian lama, Pak. Bukan di Yesaya, Pak. Oh, di Yesaya. Ya, Yesaya. Yesaya 63, Pak. Nih, Yesaya. Oke, Yesaya 63 nomor berapa? 16, 17. 16 dan 17. Yesaya ya. Bukankah engkau Bapa kami? Apa tanda tanya? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya YHWH, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Bapak bilang orang Israel nggak manggil Allah Bapa. Itu ada tuh, Pak. Israel Oke. Saya akui di dalam Yesaya 63 orang Israel memanggil YHWH-nya Bapa. Clear? Ya, clear. Nah, terus yang tadi yang Bapak bilang Paulus membatalkan hukum Taurat. Oke, kita kembali ke sini. Mana tadi? Jadi ada ya, orang Israel juga menyebut Allah Bapa ya. Oke. Walaupun di dalam Torah nggak ada ya, nggak apa-apa lah. Di dalam Torah kan nggak ada. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan saya sudah akui. Kita para nabi, orang Pak, Israel mengakui walaupun di dalam Torah tidak ada. Iya, nggak apa-apa. Kan di dalam Torah nggak ada. Jangan abang katakan paksa ada. Bapak kan bilang orang Israel. Iya. Taurat itu ditulis oleh Musa, yang ini Yesaya nih yang nulis. Iya, Yesaya kan sama Musa kan. Yesaya sama Musa kan 500 tahun lebih. Orang Israel tetap, Pak. Nabi-nabinya Israel. Ya. Kalau ini yang jelas tapi menurut Paulus orang Islam. Ya, oke, nggak masalah. Nggak ada kan di nabi-nabi orang Islam tuh yang 25 tuh nggak ada namanya Yesaya situ tuh. Oke. Iya, oke. Di dalam Efesus, sebab dengan mati Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat, kata Paulus. Udah batal, Pak. Apanya nih? Bapak tahu nggak hukum Taurat itu ada berapa, Pak? Ada apa, Pak, hukum Taurat itu? Kalau kamu tanya saya bilang hukum Taurat itu ada 613. Nah, itu yang 613 itu masuknya di hukum apa, Pak? Hukum semua. Salah, Makanya Pak. di dalam semua. Jadi itu ada dua hukum pokok. Sebentar ya, ada dua hukum pokok. Yaitu hukum ke atas. Hukum ke atas dan hukum horizontal. Hukum ke atas itu adalah mengasihi Tuhan. Nah, di dalam hukum mengasihi Tuhan itu terbagi-bagi, yaitu hukum bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana beribadah kepada Tuhan, bagaimana membersihkan dosa, bagaimana tentang
tentang ini pembersihan, ya bersih secara fisik, bersih secara dosa juga, dan lain-lain. Dan hukum horizontalnya itu adalah bagaimana mengatur manusia dengan manusia yang lain, termasuk mengasihi manusia, termasuk berdagang, termasuk perang, termasuk utang, termasuk perbudakan. Nah, itu hukumnya. Makanya Yesus merangkum semua. Kasihlah Tuhan Allahmu, itu hukum yang pertama dan terutama. Habis itu kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Yesus hanya merangkum. Yesus nggak bikin aturan baru. Nah, maka kita lah, ia telah membatalkan hukum Taurat. Kalau Anda tanya saya, hukum Taurat itu apa? 613 mispot. Termasuk larangan untuk menikahi ibu kandung dan anak kandung dan saudara kandung. Itu sudah batal. Sepakat nggak, Bang? Bentar. Kolose 2 ayat berapa tadi, Pak? Kolose 2:15. Ayat 15. Bentar, aku ambil casan dulu ya. Lanjut Bang, lanjut. Kalau teman-teman yang lain mau ngisi, silakan teman-teman yang lain. Supaya enggak saya jadi dominan. Bang Abu, Bang Little, Efesus Abah. Selasa. Enggak, lanjut aja. Ya, Ya, Bang Abu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baru sapa. Bang Abu mau menanggapi, mau menambahkan, silakan mau bantu. Enggak, lanjut aja. Oke, silakan Bang Little dilanjutkan. Udah ya? Bang Little, silakan. udah belum? Nah, yang maksud Paulus ini, Udah. hukum Taurat ini, Pak, kalau kata orang Kristen yang lain tuh kan ada hukum sipil, hukum moral, dan hukum upacara korban. Itu rata-rata Kristen itu yang dia definisikan hukum Taurat itu. Kalau Advent ada satu lagi, Pak, hukum kesehatan. Nah, yang dihapus untuk orang-orang yang bukan orang Israel, ya kan, untuk masuk ke dalam berkat Abraham yang sebagaimana Tuhan janjikan, dengan matinya Yesus di kayu salib, berarti kalau itu yang dihapuskan itu hukum sipil. Ini untuk orang-orang bukan orang yang mau menerima berkat Abraham nih, Pak ya. Hukum sipil Ayatnya dan salah berarti. hukum upacara korban itu yang dihapuskan di kayu salib. Ya, Jadi berarti orang yang ayatnya bukan salah. orang Israel yang mau menerima berkat Abraham tidak lagi perlu mengadakan hukum upacara korban yang setiap tahun diadakan oleh umat Israel mengorban Iya. untuk pengampunan dosa. Itu sudah tidak perlu dengan matinya Yesus di kayu salib. Oke, berarti Ya kan? ayatnya Terus salah. hukum sipil itu mengatur tata cara kehidupan orang Israel. Yang bukan orang Israel, Berarti ayatnya salah. bukan ayatnya salah, Pak. Ayatnya tidak salah. Coba kita baca ya. Harusnya Baca. kalau yang seperti yang Abang bilang, ya, hukum Taurat itu kan terbagi atas beberapa bagian. Ya, Yang dihilangkan hanya sebagian, oke? hukum Oke, moral berarti itu akan ayatnya harusnya berlaku bunyinya begini. selama-lamanya. Hukum Ya. kesehatan itu tetap Ya, oke. berlaku. Oke, Tapi nanti hukum upacara kita ujinya korban, gini. Pak, sabar, Iya. Yesus itu yang Yohanes bilang inilah korban anak domba, korban Ya. penebus dosa manusia. Jangan melebar dulu, Pak. Nah, dulu, itu memang itu intinya, Kita lihat Pak. nih. Iya, kita lihat dulu. Ini masalah hukum nih. Saya kurang peduli dengan yang melebarnya. Nah, kita lihat dulu. Ya, harusnya ayat itu bunyinya begini. Kalau menurut maunya Abang ya, maunya Abang. Oke. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan sebagian hukum Taurat. Atau dia gini aja deh, membatalkan hukum Taurat sebagian perintah dan ketentuannya. Itu kan Atas ada segalanya kita jadikan dengan perintah dan sebagian. ketentuannya. Nah, hukum Taurat mana yang ada perintah dan ketentuannya, Pak? Iya kan? Bang, coba baca lagi. Dengan segala perintah Iya. dan ketentuannya. Ya, iya jelas. Oke. Dengan segala Yang perintah dibatalkan ini segala perintah Iya, atau hukum, sebagian perintah. hukum Taurat yang mempunyai segala perintah dan ketentuan. Kayak Oke, segala perintah.
Saya kasih contoh. Saya kasih contoh lagi sama ini saya kasih contoh sama Bang Abu. Bang Abu, kita tinggal di rumah ini. Saya kasih aturan bla 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 bla. Ada 10 lah aturan. Nggak boleh merokok di dalam rumah, nggak boleh berhambur, nggak boleh jorok. Ya, nggak boleh menyimpan baju basah. Kan gitu lah aturan sampai 10 lah. Terus saya bilang lagi, dengan perginya saya dari rumah ini, maka saya sudah membatalkan semua perintah saya kepada Bang Abu. Aturan. Segala perintah saya kepada Bang Abu. Maka yang batal itu yang mana Bang Abu? Semuanya. Semuanya. Tidak terkecuali. Semuanya berarti. Karena Jangan di situ bilang kan separuh. bunyinya segala perintah dan ketentuan. Jadi tidak dipilah-pilih lagi, nggak bisa dipilah-pilih. Kalau sudah dikatakan segala perintah ya semuanya. Nah, Iya. Bang, hukum Taurat ini kan ada 4 macam, Bang. Ada 4 kategori. Nggak mungkin dong, Bang, hukum sipil, hukum tata cara kehidupan orang Israel, orang yang bukan Israel ngikutin. Logikanya itu mau begitu aja. abang. Ya, itu mau Logikanya, abang, tapi mau ayat ini beda loh. logika Ayat ini jelas, sekarang itu yang tidak. dihapuskan di kayu salib, Bang. Itu yang dihapuskan di kayu salib dengan matinya Yesus. Masalahnya sebagai ayatnya manusia. jelas. Dengan Masalahnya matinya ayatnya Yesus jelas, sebagai tidak manusia, ambigu, Bang. orang yang bukan Ayat ini Yahudi, tidak ambigu. bukan ambigu, Bang. Orang yang bukan Yahudi bisa mendapatkan berkat Abraham. Ya kan? Tidak Masuk perlu. kemana-mana ini. Lah, memang itu Ayat intinya ini itu. tidak ambigu, Masa orang mengatakan bukan Yahudi disuruh membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Iya. Artinya Nah, semua hukum sudah upacara batal. korban itu, sabar bentar Pak, hukum upacara korban itu ada perintah, ada ketentuan. Nah, itu yang sudah tidak berlaku lagi karena Yesus sudah mati sebagai domba. Ya kan? Apa yang kata Yohanes waktu Hukum perkawinan bertemu ada Yesus? di mana? Di sipil Iya. atau di Sipil. peribadatan? Sipil. Sipil. Nah, katamu sipil sudah Perkawinan batal. orang Yahudi. Ya, sekarang Itu pokoknya katamu maksudnya sipil begini, sudah Pak. batal. Maksudnya begini, sebentar Pak, bentar. Ayo. Kita tidak menghidupi tata cara kehidupan orang Yahudi. Oke. Sekarang kata Anda aturan tentang sipil sudah dibatalkan. Sepakat apa tidak? Iya. Oke, Tata cara sekarang korban boleh sudah dong batal. boleh dong kalian Karena menikahi kalau ibu sebentar, sendiri. Pak, kalau orang Yahudi kalau mati, kalau mau minta ampun dosa harus membunuh domba. Kalau Yahudi, Iya kan? kalau orang Yahudi mengatakan Kalau orang hukum Taurat Kristen, tidak dibatalkan. nggak perlu 613 lagi tidak tuh. batal. Kenapa? Gini, orang Yahudi bilang 613 tidak ada dibatalkan. Orang Yang Yahudi tidak membatalkan menerima bilang itu Yesus sebagai Mesias, Pak. Sebentar. Orang Baik, Yahudi tidak menerima Yesus baik, sebagai Mesias, sebagai baik. juru selamat. Baik. Ini saya kembali kepada hukum perkawinan. Di dalam hukum perkawinan sipil, ya, hukum sipil di dalam Yahudi itu ada hukum perkawinan. Dilarang menikahi ibu sendiri. Karena hukum sipilnya batal, boleh dong menikahi ibu sendiri. Lah, apa kata Yesus di situ? Meninggalkan ayah dan ibu. Bentar dulu, Yesus bilang kata di Yesus mengajar Enggak meninggalkan menikahi ibu. Masa- Enggak masa meninggalkan mencintai dan menikahi ibu sendiri. Hah? Yesus Tidak berkata, meninggalkan, tidak bentar, meninggalkan, Bu. tidak Iya, meninggalkan ibu, tapi ayah dan menikahi ibu sendiri. Masa meninggalkan Enggak, ayah dan enggak ibu, meninggalkan. menikahin ibu? Ya kan enggak meninggalkan, malah menikahi ibu sendiri kan boleh kan? Boleh. Mana perintahnya, Pak? Hah? Kan boleh, enggak perlu Mana diperintah. perintahnya Kalau coba? diperintah ya disuruh. Sabar bentar. Bapak kalau bilang boleh di perjanjian baru mana ada perintahnya kayak begitu? Larangannya mana? Ada nggak? Coba yang Bapak bilang tidak, boleh. ya. Di mana ayatnya di perjanjian baru? Nah, karena sudah Ada nggak? batal, kalau zamannya Yesus kan dilarang. Ada Waktu zaman nggak Yesus ayatnya di mengatakan perjanjian baru suruh? lebih mudah langit runtuh daripada hukum Taurat batal, kata Yesus. Betul tidak? Nah, kata Paulus, dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala Bang Intel, perintah dan maaf ya ketentuannya. saya ini handalan dikit Bang Intel, saya turun dulu deh nanti saya balik lagi. Oke, Maaf nanti ya, kita Bang Intel ngobrolnya ya, lanjut kalau deh. ada Oke, boleh. salah-salah kata, Boleh. mohon maaf Sama-sama, ya. Bang. Sama-sama, Bang. Oke, Bang. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Terima Nanti kasih kita ya Bang lanjut. Bimo ya. Ya, Bu, mohon maaf ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak Bimo, sama-sama. Terima kasih ya. Dikit deh buat Pak Bemo ya. Jadi Yesus itu mati dikit. bukan sebagai domba ya, tapi sebagai tumbal. Nah, itu.
Lanjut. Nah, lanjut. Ini ada masih Bang Iwan. Istrinya sudah manggil itu, papa, bahaya itu katanya. Goyang imannya. Iya kan, hukum incest sudah tidak berlaku lagi. Nanti kayak Firaun tuh menikahi adiknya sendiri. Ada 4 Firaun menikahi adiknya sendiri. Daripada diam aja saya bernarasi lah ya. Silakan Abang. Ya, jadi teman-teman ya, Ya, ajaran Pak. Sebentar izin Pak Teos ini minta naik. Ada yang mau disampaikan. Tapi lanjut dulu lah Pak tukang daging. Silakan. ya, jadi teman-teman ya, ajaran penebusan dosa ini sebenarnya adalah ajaran yang tidak ada gunanya ya, gitu. Kenapa tidak ada gunanya ya? Karena kalau kita bicara tentang keselamatan ya, selamat itu kan artinya adalah kita ini bebas dari bahaya atau terhindar dari celaka gitu kan. Itu namanya selamat. Kalau kita bicara tentang akhirat ya, kita bahayanya masuk neraka ya kan. Celaka kita kalau masuk neraka gitu. Nah, keselamatan itu kan gak hanya kita perlukan di afterlife itu ya, tapi juga di dunia ini kita juga perlu selamat gitu. Nah, ajaran Kristen ya, dengan cara mati Yesus di tiang kayu salib itu nggak ada gunanya di dunia ini gitu ya, untuk keselamatan kita. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong keselamatan itu kan ada hukum sebab akibat ya, tabur tuai ya, atau kaidah kausalitas ya, harusnya berkaitan dong ya. Kehidupan di dunia ini dengan nanti di akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia ini nanti ada ininya, dampaknya di akhirat nanti. Seharusnya kan gitu ya, gitu. Nah, tidak ada gunanya itu misalnya contoh nih, si Iwan ya, sebagai seorang Kristen. Dia melakukan pembunuhan berencana ya terhadap Pak Theo. Dan Iwan ini ditangkap polisi. Dia nggak bisa itu pakai doktrin itu. Pak polisi, kenapa aku masih dihukumi sebagai orang yang bersalah, sebagai orang yang berdosa? Bukankah dosa-dosaku sudah ditebus dengan matinya Yesus di tiang kayu salib gitu? Jelas tuh depan polisi, depan jaksa, depan hakim, doktrin Kristen penebusan dosa itu kagak ada gunanya gitu. Ya, dengan sederhana, dengan kata lain ya, simpelnya, ajaran penebusan dosa itu hanya sekedar utopia gitu, hanya di dalam angan-angan gitu ya, alias sekedar omong kosong gitu ya. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. 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 Bang Teos. Pak Meksi, Bang. selamat pagi. Pak Meksi ini Katolik ya. Ya Pak Teos, Bentar. silakan ada yang mau disampaikan. Bentar. Bang Lital, sedikit pendalaman materi tentang Matius 7. Itu baca dari ayat 15 Bang, itu tentang nabi-nabi palsu dan buah-buah pengajaran nabi palsu Bang. Nah, itu buat bungkam mulut-mulut Kristen loh. Coba baca lagi Bang. Ya, itu urutannya itu dari 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau langsung 23 itu Waalaikumsalam nggak kena. warahmatullahi Harus baca ayat 15-nya. Dari 15 sampai 23 dibaca Matius 7. Dengar Bang Lital? Kepanjangan Bang. Iya, baru biar tahu isinya. Itu buah-buah pengajaran nabi palsu. Kalau 23 mereka nggak tahu. Ya, itu kan Yesus menubuatkan ciri-ciri nabi palsu tuh. Jadi mereka yang kena tuh. Coba dibuka aja Bang, dijelaskan gitu. 15, 16, loncat Kalau aja di nggak apa-apa ke Matius 22. 15, Ya, Matius 7 Ya. dari ayat 15 baca. nanti kan ya itu nanti kita merujuk kepada orang yang akan menjadi nabi palsu. Ciri-ciri buah-buah pengajaran nabi palsu.
ya kan? Apa Enggak, buah-buahnya? buahnya itu, Bang Little. Betul. Buahnya, buah pengajarannya itu. Ya. Iya. Nah, Dua, Buah dua, pengajarannya. iya, dua. ya kan? Pokoknya di situ ada dua. Yang satu merujuk kepada nabi palsu, yang kedua kepada pengajarannya. Hasil dari pengajarannya ya ini mereka ini. Nah itu kalau kayak gitu abang menjelasin tadi ke Kristen itu udah Ya. nggak bisa ngomong dia. Kenapa saya bawanya langsung ke 21 jadi dan 23 langsung? Ya, 21 sampai 23 saja. Karena mereka ini jemaat. Mereka ini juga korban. Nah itu bang, kalau jemaat itu harus dirunutin ini. Kalau kamu itu ngikutin buah-buah pengajaran nabi palsu gitu. Kalau langsung 23 nggak kena dia, kayak Bemo tadi. Ya. Dari 21 ke 23 nggak kena dia. Saya sering bawa itu tuh. Ya sekian itu aja sih bang. Ya izin turun bang. Assalamualaikum. Kalau Bang, ya Bang, terima kasih banyak ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Bang. Ya. Kenapa saya nggak pakai 15 sampai 21? Itu khusus kepada yang pangkalnya. Nanti mereka nggak merasa gitu. Bang, Tuh. Bang Mek, Kami bukan pendeta kok. Kami bukan ibaratnya bukan panatua. Bang Meksi. Jadi nggak kena sama mereka. Gitu. Itu alasan saya Bang. Oh iya. Bang Little, Pak Bang Abu ini Niat lagi ya. ini Meksi ini Katolik beliau. Oke. Hmm. Mana? Oh, Mexiano. Ya, silakan Pak Meksi. Ini siapa ini? Abang ya Mexiano ya. Pagi, siang. Oke, oke. Ya, selamat pagi Pak Selamat Meksi. pagi. Ya. Selamatkan siang. Selamat pagi menjelang siang Pak Mexiano Selamat siang. di dalam Katolik. Ya, Mm-mm. Apa yang mau kita diskusikan pagi ini Pak Mexi? waduh apa aja ya? Apa aja yang bisa nambah ilmu saya dah? Pak Meksi ini orangnya enak Bang Little. Silakan. Delicious berarti ya. Kayak kulit. Saya pengen tanya ini, Ya, karena berhubung Bang Mexi, ya Bang Mexinya Katolik. Pertanyaan saya, kenapa di dalam Katolik membolehkan pemberkatan nikah beda agama? Sebenarnya begini ya, itu maksudnya di peraturan duniawi ya. Sebenarnya belum tuntas benar mengenai itu. Ada yang mengizinkan, ada juga yang tidak. Yang mengizinkan itu punya dasar tertentu, yang tidak pun juga gitu. Karena begini, beda agama itu kan dikatakan ya, beda agama. Katolik itu bukan agama loh, ya. Jadi yang disebut beda agama itu apa? Itu ya. Karena Katolik itu bukan agama. Yang disebutkan secara nyata sebagai agama itu hanya di Quran. Kalau di Alkitab nggak pernah disebutkan agama, itu tidak pernah. Sehingga pengertian perkawinan beda agama ini menjadi rancu. Lah, Katolik kan bukan agama, sedangkan Islam agama. Misalnya orang Katolik menikah dengan orang Islam, itu bukan perkawinan beda agama, ya. Tetapi karena pengajarannya itu kut-kut pada prakteknya seperti berbeda, sehingga ada yang melarang. Karena di Katolik sendiri ada yang ini untuk tingkatan tertentu ya, Ada tingkatan tertentu di dalam Katolik itu yang mengakui bahwa keselamatan itu kan hanya ada melalui Yesus kan. Nah, terakhir itu ada yang namanya semacam konsili ya. Yang masuk surga itu yang melewati Yesus. Ternyata nih, ajaran Yesus itu kan hukum cinta kasih kan. Cintailah Allah dan cintailah manusia ya. Nah, sekarang nih, ini mungkin hanya untuk studi dulu ya. Yang namanya Nabi Muhammad itu orang pilihan Allah. Dia begitu cerdasnya sehingga pengajaran yang diberikan oleh Taurat itu beliau sampaikan kepada masyarakat dalam format Arab. Misalnya nih, hukum cinta kasih itu yang pertama kali kan cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu kan. Nah, sekarang prakteknya seperti apa? Prakteknya itu misalnya beribadah macam-macam lah. Tetapi tidak ada yang tuntas. Ternyata oleh Yesus ditunjukkan yang namanya mencintai Allah itu taat dan berserah diri pada Allah. Ya, taat dan berserah diri pada Allah.
finish. Jadi Yesus pada usia 12 tahun itu bahkan sampai seperti melawan ibunya ya. Karena dia taat pada Allah. Saya harus ada di rumah Allah katanya. Ya. Kemudian pada saat terakhir ketika dia mau ditangkap, dia berdoa, andai cawan ini, artinya andai pengorbanan ini bisa lewat, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Itu menunjukkan bahwa dia berserah diri pada Allah. Kemudian selama hidupnya mulai dari 30 sampai 33, kalau kita baca Alkitab, itu akan menunjukkan bagaimana Yesus taat sekali pada Bapa. Ya, itu interpretasi atau implementasi dari hukum cinta kasih Allah. Ya. Sekarang hukum yang cinta kasih kedua nih, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu pengajaran untuk orang Yahudi, di mana ketika orang Yahudi ingin berdagang, hukumnya mana? Silakan diturunkan dari hukum cinta kasih itu. Saya mau menjadi guru, mau menjadi pejabat, mana hukumnya? Silakan turunkan dari hukum cinta kasih kedua ini. Nah, kemudian ketika sampai ke era Arab, di mana di sana ada bangsa Quraisy, Yesus melarang menyebarkan ke sana. Nah, hukum cinta kasih yang sesama ini diimplementasikan oleh Nabi Muhammad dengan segala sesuatu yang dituangkan dalam contoh-contohnya. Makanya Quran atau pengajaran Islam itu isinya 90% adalah pengajaran moralitas dan perilaku, ditambahkan atau dikompliti dengan yang namanya sunnah Nabi. Ya, makanya isinya kan kebanyakan begitu kan. Nah, ini sebenarnya kalau di pandangan orang Katolik adalah implementasi dari hukum cinta kasih kedua. Nah, sekarang hukum cinta kasih pertama nih, taat dan berserah diri pada Allah. Itu kan bahasa Indonesia kan. Sekarang bahasa Arabnya apa kira-kira taat dan berserah diri pada Allah? Islam. Jadi ternyata Habluminallah. Ya. Oh Allah, oke. Habluminallah. Oke, nah ya ini sebutan ya, saya karena tidak menggunakan kata itu, jadi saya kurang bisa. Tapi artinya gini, bahwa ternyata hukum pertama kali itu diimplementasikan pada Nabi Muhammad dengan bahasanya kan, makna Islam itu kalau nggak salah nih ya, semoga saya jangan, makna Islam itu adalah taat dan berserah diri pada Allah. Ternyata yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan Quran itu dua hukum itu, namun dalam format Arab. Makanya Katolik mengatakan keselamatan memang melalui Yesus. Tetapi, nah ini yang sekarang menjadi perdebatan ya. Lalu bagaimana dengan orang Islam? Orang Islam itu justru paling jelas melaksanakan hukum cinta kasih dua itu, tetapi dengan format yang lebih sederhana, karena orang Quraisy itu adalah orang yang sederhana. Makanya hukum cinta kasih kedua itu dijabarkan dengan sunnah dan di dalam Al-Quran. Makanya Quran disebut penyempurna. Makanya Taurat kemudian melanjut kepada Alkitab, kemudian disempurnakan dengan Quran. Makanya saya nih sebagai orang Katolik, saya ketika membaca Alkitab itu susah sekali. Tapi ketika saya susah, saya membaca Quran. Contohnya gini, orang Kristen tidak akan pernah mampu menunjukkan ayat mana yang bahwa Yesus itu suci. Nggak ada. Mau dari Kejadian sampai Wahyu nggak pernah ketemu. Tetapi dengan membaca itu ada sebuah kesimpulan konteks di mana Yesus itu benar suci. Orang Arab nggak bisa diajari seperti itu. Makanya di Quran lebih jelas Yesus atau Isa itu adalah laki-laki yang suci, selesai. Ya. Banyak lagi. Nah, hanya saja mohon maaf nih, ada terjemahan dan interpretasi yang sedikit salah. Misalnya nih, yang paling telak ya, maka kafirlah yang mengatakan Allah itu Isa Al-Masih putra Maryam. Di dalam kekristenan atau di dalam Katolik, bahwa Yesus itu adalah manusia, di mana dia kemanusiaannya didampingi oleh Roh Allah namanya. Roh Allah itu namanya Logos. Nah, yang disebut sebagai Tuhan itu adalah rohnya Yesus yang Logos tadi itu, bukan kemanusiaannya. Jadi Yesus itu kemanusiaannya adalah manusia sepenuhnya, yang ada anak Maryam. Roh yang membantu atau mendampingi dia adalah Sang Logos, yaitu roh dari Allah pada sisi sebagai Sang Firman. Nah, yang disebut Tuhan Yesus itu bukan jasmani yang Yesus itu manusia. Nah, sekarang kita lihat nih, maka kafirlah yang mengatakan Allah itu Isa Al-Masih putra Maryam. Kenapa? Quran selalu menyebutkan Al-Masih sendiri, nanti Isa Al-Masih adalah di tempat lain Isa Al-Masih putra Maryam. Isa Al-Masih putra Maryam itu artinya Isa yang dalam kodrat keduniawiannya, nggak boleh disebut Allah. Dia harus manusia. Makanya yang mengatakan Isa Al-Masih sebagai putra Maryam itu manusia, berarti rohnya manusia, jasmaninya juga manusia, artinya menduakan Allah. Menduakan Allah itu namanya kafir, memang betul. Jadi kalimat itu kafirlah yang mengatakan Allah itu Isa Al-Masih putra Maryam, itu 100% betul. Di Katolik itu diakui bahwa Quran itu betul. Mohon maaf, karena kebanyakan ya, di situ terjemahannya betul, interpretasinya yang salah. Yaitu kenapa, mohon maaf nih teman-teman Muslim menganggap bahwa Isa Al-Masih putra Maryam dengan Isa Al-Masih itu sama. Padahal seperti kita nih, kita ini sebenarnya setiap manusia itu ada jasmaninya, ada rohnya. Di mana roh itu bukan nyawa ya, jasmani itu ada akal sebagai
identitas diri, kemudian ada nyawa, sistem hidup, jantung, paru-paru, ginjal itu semua berfungsi sehingga hidup. Yang namanya jasmani berarti ada akal, ada nyawa. Nah, kemudian ketika mati, dua-duanya selesai di kuburan. Lalu yang meneruskan ke Siratal Mustaqim, ke hadapan Allah itu siapa? Ternyata di dalam diri manusia ada roh yang mendampingi setiap jasmani tersebut. Nah, roh inilah yang kemudian itu di dalam Yesus itu yang disebut Tuhan. Jadi Yesus itu kemanusiaan tetap ada, makanya dia makan roti, dia disebut nabi, dia disebut utusan, itu betul ya. Nah, oleh karena inilah ini masih jadi sekali lagi masih jadi perdebatan ya. Di Katolik itu mengakui bahwa keselamatan memang melalui Yesus, tetapi orang Muslim itu justru melakukan pengajaran Yesus lebih komplit dibandingkan orang Katolik sendiri yang kadang-kadang tidak tahu. Sekali lagi, tapi ini masih jadi perdebatan ya. Semoga nanti jadi bahan untuk teman-teman bahwa orang yang mau surga itu ternyata yang melalui Yesus, hanya melalui Yesus. Melalui Yesus itu bukan berarti menjadi Kristen, karena Yesus tidak pernah bikin agama. Jadi yang namanya, sekali lagi tadi ini akan sambungannya dengan masalah perkawinan beda agama ya. Jadi di Katolik itu memang tidak ada yang namanya perkawinan antar agama, tapi beda kepercayaan. Nah, ini yang perlu sekarang ini dijabarkan dan didetailkan seperti yang saya terangkan tadi. Sehingga tidak ada perbedaan antara Islam dan Katolik. Itu yang sekarang masih digodok ya. Oke, silakan. Oke. Jadi gini Pak Meksiano, karena teman-teman tadi yang nggak cepat monitor, saya udah mendengarkan banyak sekali narasi yang panjang. Gini ya Pak Meksiano, dalam Al-Quran tuh nggak boleh sembarangan menafsir menurut pemahaman sendiri. Cuman saya tertarik gini aja, saya mau menanggapi satu. Anda tadi mengatakan bahwasanya kemanusiaannya itu bukan Tuhan, betul? Betul. Betul, oke. Saya mau tanya, yang ilahi itu bukan kemanusiaannya, artinya bukan yang bernama Yesus, betul? Oh bukan, Yesus itu adalah sang logos yang ilahi, yang sedang menggunakan jasmani anak Maria untuk masuk ke dalam dimensi manusia. Baru disebut Yesus. Yesus selalu persatuan antara keduanya. Oke, yang ilahi itu logosnya bukan? Logosnya, iya pasti logosnya. Oke, berarti ketika seorang Kristen mengatakan bahwasanya dia menyembah Tuhan Yesus, dia menyembah Tuhan yang salah, betul? Oh bukan, karena begini, di Yohanes 4:24, Allah itu, Bapa itu adalah roh, maka sembahlah dia secara roh. Nah, orang Kristen itu menyembah Yesus secara roh, maka yang disembah adalah rohnya, bukan jasmaninya. Meskipun secara fisik di duniawi yang kelihatan tentu yang fisiknya ya, tapi seperti halnya orang Muslim. Sebentar, ada sedikit lagi. Berarti orang Muslim itu selama sholat, sebentar sedikit lagi ya. Jangan panjang-panjang dulu Pak Meksiano, supaya nggak bias pertanyaan saya. Sebentar sedikit aja, mohon. Ketika orang Muslim sholat, dia bersujud ke arah kiblat, tidak ada orang Muslim yang menyembah batu atau menyembah Ka'bah. Tetapi secara roh dia menyembah Allah, di mana Allah itu digambarkan rumahnya di Ka'bah, sehingga yang disembah sama sekali bukan Ka'bah, sama dengan orang Kristen ketika dia bersujud di depan Yesus. Oke, silakan. Oke, jadi poinnya kan bias akhirnya. Pertanyaan saya tadi menanyakan bahwasanya yang pribadi yang bernama Yesus itu adalah kemanusiaannya, betul nggak? Bukan, salah. Dia disebut Yesus setelah dua-duanya tergabung ya. Makanya kalau dipisahkan, saat keduanya terpisah, saat Yesus mati di kayu salib, saya mau tanya, itu masih tubuh Yesus itu masih nama Yesus nggak? Enggak, bukan. Yang mati di salib itu orang yang juga menyebutnya Yesus. Tapi sebentar, dengarkan. Tapi yang mati di salib itu adalah anak domba Allah namanya. Sebutannya itu anak domba Allah yang benar, yang menebus dosa dunia. Yang mati di kayu salib itu namanya Yesus bukan? Bukan. Jadi Yesus harus persatuan. Bukan ya? Bukan. Jadi gini, orang Kristen atau orang Katolik itu untuk mempermudah menyebutnya Yesus. Tapi kalau kita baca detail, yang mati di kayu salib itu adalah anak Maryam yang disebut sebagai anak domba Allah. Berarti bukan Yesus itu? Bukan, karena Yesus itu harus ada. Domba namanya. Harus ada. Bukan masalah nama ya, itu gelar. Yang Yesus enggak. Jadi pemahaman yang menebus dosa manusia di kayu salib menurut pemahaman Kristen itu domba, bukan Yesus, betul? Bukan, itu pengertian yang salah. Enggak seperti itu. Jadi gini. Loh, gimana? Tadi Anda sendiri mengatakan domba loh. Ini bukan Bang Edi Badai ya Bang? Karena dia bilang bukan. Bukan beda ini. Itu mekanismenya. Bukan Edi Badai.
Itu mekanismenya. Jadi ya seperti dalam Abraham dulu. Ya, aku boleh menanggapin nggak sih ini? Sekitar 2 menit 3 menit Iya, ya. jadi kalau narasi terlalu panjang teman-teman tolong, apalagi udah narasi lihat, tolong langsung monitor ya. Jadi waduh, saya hampir harus monitor sendiri nih akhirnya sampai tadi. Iya, iya. Ya lanjut silakan. Oke, saya tanggapin Pak Meksiano ya. Silakan. Pertama poin tentang agama, kemudian tentang hukum, yang ketiga tentang Tuhanan logos ya. Ya. Oke, yang pertama tentang agama ya. Jadi kita ngomong tuh ya ada kaidahnya, ada prinsipnya, ada asasnya. Tentang makna bahasa itu ya, makna sebuah kata. Kata atau bahasa itu kan pelambang ya, simbol ya. Pertanda dari suatu hal, benda, perbuatan, fenomena atau apapun itulah ya. Jadi ada maknanya. Makna ini kalau kita berbahasa Indonesia ya dipahami oleh orang Indonesia pada saat ini gitu. Nah, itu maksudnya berbahasa itu secara sinkronis gitu ya. Makna sebuah bahasa dipahami pada waktu dan tempat tertentu begitu. Nah, kata agama itu bahasa Indonesia gitu. Dan ada secara formal rujukan kita bersama ya, yaitu KBBI, kamus gitu. Setiap negara ada kamus masing-masing gitu ya, sebagai rujukan formalnya gitu. Nah, kata agama dalam kamus itu maknanya adalah ajaran sistem yang mengatur tentang kepercayaan. Nah, Kristen Katolik itu ada nggak mengatur tentang kepercayaan, pengajaran gitu? Ada kan? Kemudian juga tentang peribadatan, ritual ya. Kemudian seterusnya tentang ya hubungan dengan sesama manusia gitu. Nah, 3 hal itu yang dimaksud dengan agama. Jadi Kristen ya termasuk agama, Katolik atau apapun gitu ya. Yang punya ciri-ciri seperti definisi tadi ya termasuk dia dalam definisi atau kategori agama gitu. Jadi gitu Pak Meksiano ya, kalau kita ngomong berbahasa Indonesia rujukannya ada KBBI, tidak bisa. Oke, saya tanggapi ya, saya tanggapi ya. Baru 1 poin, sabar dulu. Gimana kalau satu-satu nanti terlalu panjang takut Ya, lupa. ini sudah saya singkat itu. Pak Meksiano panjang saya dengerin loh. Artinya satu dulu masalah agama Pak itu tadi. Meksiano panjang lebar saya dengerin loh. Saya singkat-singkat itu, saya nggak ulang-ulang. Poin kedua ya, tentang hukum kasih ya. Di dalam agama Kristen sebenarnya hukumnya sekedar ini ya, bahasa-bahasa marketing gitu, bahasa-bahasa slogan gitu. Karena hukum yang disebut ya tidak jelas rinciannya pada sebuah aspek kehidupan secara implementatif gitu ya, dalam berkeluarga, berekonomi ya, dalam apalagi bertetangga dan seterusnya, nggak ada rinciannya. Simpelnya ya, orang Kristen di pegunungan Papua yang terpencil, yang tidak pakai koteka, yang tidak mandi, ya, lingkungannya bergaul sama babi, walaupun dia sudah Kristen, ya karena nggak ada aturan yang dibawa oleh kekristenan, ya tetap begitu keadaannya begitu, ya tidak merubah apapun ya. Hukum ajaran yang hanya sebatas slogan gitu. Tapi kalau Kristen yang di daerah Indonesia yang lain, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa, gimana? Itu hanya membuktikan nenek moyang orang Kristen ini sebelum dikristenkan oleh penjajah itu ya memang sudah ada peradaban gitu ya, simpelnya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bicara tentang logos ya, bukti Yesus adalah dia Tuhan karena dia adalah logos firman ya. Nah, ini justru sebenarnya membuktikan Kristen ini adalah ajaran pagan gitu ya. Karena istilah ini jelas-jelas diadopsi mentah-mentah oleh Kristen dari istilah yang sudah lebih dulu ada sebelum kekristenan muncul, yaitu era pagan Yunani Helenistik yang dikonstruk oleh Philo, yang mana kata logos itu memang adalah penjelmaan ya, perantara mediator antara Tuhan dengan manusia yang hakikatnya adalah bagian dari Tuhan itu sendiri, atau dia ada penjelmaan inkarnasi. Ini konsep pagan ini sama sebenarnya ajaran pagan yang lain ya. Tuhan yang menjelma ya, seperti apa namanya istilah-istilah yang lain juga kita temukan yang mirip konsepnya ya, seperti Trimurti ya, murti, pengarcaan, penubuhan, Atman, atau titisan dewa, atau manunggaling, teofani, epifani, dan seterusnya itu ya. Sama konsepnya dengan Kristen. Nah, istilah yang dipakai oleh kekristenan untuk menjelaskan, menyebutkan ciri-ciri ketuhanan Yesus itu adalah
firman gitu ya, atau dengan Pak Meksiano sebut itu tadi dalam original teks kekristenan yang berbahasa Yunani itu ya logos gitu. Nah gitu Pak Meksiano ya. Lanjut. Saya boleh melanjutkan? Halo. Ya lanjut silakan. Oke ya. Ini masalah kata agama ya. Bapak betul, tapi yang Bapak katakan tadi itu adalah hidup beragama. Sementara yang saya maksud adalah agama sebagai nama kelompok, ya, nama kelompok teologis. Nah, di dalam Katolik itu tidak ada nama kelompok teologis, tapi ada yang Bapak katakan tadi, aturan, perintah, dan tata cara dan sebagainya. Namanya di kita disebutnya hidup beragama, ya. Petunjuk hidup beragama, bukan untuk memeluk agama tertentu. Makanya di Kristen tadi kan bermula dari pertanyaan, di Kristen kenapa mengizinkan untuk kawin beda agama? Yang dimaksud dengan beda agama itulah beda nama kelompok yang disebut sebagai agama, sebagai nama kelompok teologis. Tetapi di Katolik itu, yang Bapak katakan tadi itu adalah hidup beragama, betul. Aturan A, B, C, E, dari gini namanya, jangan diambigukan lagi gitu. tidak ada sebagai nama kelompok teologis. Nah, sekarang mengenai yang terakhir tadi mengenai bahwa pengajaran Kristen itu mengadop dari Philo dan sebagainya. Ya. Tetapi seperti halnya misalnya nih, Philo mengajarkan itu basicnya A, ya, tetapi kemudian dipakai mekanisme itu dipakai oleh kekristenan, tetapi dengan basic makna yang berbeda, ya, betul, karena memang yang namanya Trinitas itu 3 jadi 1, di Philo juga ada, tetapi di kita memanainya dengan cara berbeda. Misalnya begini, dulu Ka'bah itu isinya adalah berhala, ya. Yang menyembah ke arah Ka'bah itu dulu orang-orang pagan. Tapi kenapa sekarang orang Islam menyembah bersujud ke arah Ka'bah? Karena Ka'bah sudah ditransformasikan kepada sesuatu yang ilahi sifatnya. Pagannya dihapus, kemudian diberikan pengajaran. Sehingga apa yang dilakukan secara fisik itu sama, ya, dengan dilakukan orang pagan dulu, tetapi memiliki makna teologis yang berbeda, ya. Begitu juga mengenai Trinitas dan sebagainya, pengajaran di Kristen memang asalnya dari sana yang seperti Bapak katakan tadi, tapi esensinya memang diarahkan. Contohnya misalnya salah satunya, tanggal 25 Desember adalah hari peringatan Dewa Matahari. Ya, betul. Tapi kemudian oleh kita tanggal 25 Desember dipakai untuk memperingati hari melahirnya Sang Logos ke dalam dunia ini, ya. Dipakai bukan berarti kita meneruskan penyembahan Dewa Matahari, kita buang sama sekali, seperti halnya Ka'bah tadi itu. Nah, yang kedua tadi, ini satu yang sama yang ketiga, ya. Yang kedua saya agak lupa, nih agak bingung yang dimaksudkan oleh Bapak yang kedua tadi. Yang kedua tadi saya kurang bisa menangkap, ya. Saya tidak bisa menangkap yang kedua, kecuali kalau Bapak ngulang lagi, ya. Jadi yang kedua saya tidak bisa memberikan tanggapan apa-apa karena saya belum mengerti. Oke, silakan. Iya. Jadi contoh yang kasih tentang pagan Quraisy itu ya tepat ya. Karena dalam Islam itu ya orang Quraisy itu dianggap dia musyrik, ya, menyekutukan Allah. Mereka memerlukan perantara untuk menyembah kepada Allah. Sama seperti Kristen gitu ya, memerlukan perantara Yesus itu untuk menyembah kepada Tuhan gitu. Jadi pagan Quraisy itu mirip dengan Kristen. Jadi konteks ketuhanan kalau kita ngomong pagan itu ya, maksudnya adalah Tuhan itu yang harusnya transcendence, ya, yang goib itu ya. Tetapi dia diwujudkan secara konkret. Nah, wujud konkret ini bermacam-macam, ya. Ada yang sama seperti Kristen juga, berbentuk roh Tuhan itu kemudian dia menjelma, ya, atau mendiami sesuatu media, ya. Patung, pohon, gunung, laut, kayak Nyi Roro Kidul itu, ya. Nah, itu namanya disebut istilah itu animisme, ya. Orang-orang yang percaya kepada roh-roh gitu. Ya, itu salah satu bentuk ketuhanan orang pagan. Yang lainnya ya secara umum itu orang pagan-pagan itu kalau Yunani, Romawi, Mesir kuno, India, Cina, ya. Tuhannya itu dewa-dewinya, theos, ya, itu ya diwujudkan, ya, dalam bentuk sosok manusia. Dia dipersonifikasi begitu. Jadi pagan itu begitu sosok Tuhanannya, dan itu ya nggak ada bedanya dengan Kristen. Yang berbeda itu karakter tokoh, jalan ceritanya saja yang beda gitu.
Ya tentang hukum tadi ya, hukum dalam kekristenan tidak ada yang spesifik, apalagi yang implementatif sifatnya. Kenapa? Ya karena hanya sekedar ya slogan gitu ya, bahasa-bahasa marketing, tidak ada rincian-rincian dan seluruh aspek kehidupan. Dari lahir sampai tua, mati, meninggal, dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya, dalam diri pribadi, berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, bahkan bernegara, tidak ada rincian-rinciannya gitu ya, karena Kristen ini sama seperti ajaran pagan yang lain, agama yang sifatnya hanya sekedar spiritual gitu ya. Percaya kepada Tuhan lalu menjalankan ritual-ritual ibadah begitu. Nah, konteks hukum yang dimaksud Kristen ini sebenarnya mudah saja ya. Hukum kasih yang dimaksud itu oleh Kristen seperti yang sering kita dengarkan adalah menyebutkan buktinya adalah bentuk wujudnya itu ya matinya Yesus di tiang kayu salib, udah gitu. Nah, ini sebenarnya apa namanya, nggak ada beda dengan ajaran pagan yang lain, yaitu penumbalan, pesugihan gitu ya. Karena untuk mendapatkan keselamatan ya, ujuk-ujuk orang itu diarahkan ya, digantungkan harapannya, mekanismenya hanya percaya kepada matinya seseorang gitu ya, memberikan tumbal atau kepada satu sosok yang supranatural atau super ya. Begitu diarahkan kayak mesianik itu. Orang itu nggak digiring lagi ya, nggak diajarkan lagi tentang norma-norma, nilai-nilai yang menjadi acuan untuk kita hidup di dunia ini ya, yang seharusnya perlu menjadi apa namanya jalan kita untuk menjalani kehidupan gitu. Nggak ada itu. Jadi hukum kasih itu ya ujung-ujung ya penumbalan itu ya, atau mati Yesus di dalam salib. Dan tadi kita juga pernah singgung di awal, itu nggak ada gunanya gitu ya dalam di dunia ini, dalam konteks kehidupan kita di dalam dunia nyata ya, dalam real kehidupan kita nggak ada gunanya gitu ya. Dan cenderung sebenarnya itu ya mengarah kepada alat pembodohan gitu ya. Kenapa ya gitu ya orang itu ya nggak mikir lagi tentang nilai-nilai dan moral. Jadi apa namanya ya, kalau Kristen ini kan dia sifatnya sektarian, komunal ya. Kalau istilah Pak Meksiano itu tadi ya teologis apa gitu ya, komunal gitu ya, memang sifatnya hanya sekedar level bermasyarakat, itu lembaga organisasi masyarakat gitu. Dia tidak pada level yang punya otoritas lebih tinggi, yaitu negara. Maka level kekristenan ini ya rentan untuk ditunggangi oleh kepentingan yang lebih tinggi, yaitu negara. Siapa? Imperium Romawi, penjajah Belanda, Inggris gitu ya. Maka ya gampang dimanfaatkan untuk apa? Sebagai sarana pembodohan dan juga adu domba gitu ya. Saya tambahkan dikit. Lanjut. Mengenai masalah Ka'bah tadi disinggung bahwa kita Islam itu menyembah ke arah Ka'bah. Dahulu orang-orang pagan Quraisy itu menaruh berhala dan segala macam. Lalu dengan datangnya Islam maka Ka'bah itu dirubah alih fungsi menjadi arah. Itu pernyataan yang salah ya. Karena sesungguhnya Ka'bah itu sudah dari dulu, dari zamannya bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Jelas pengajarannya turun-temurun kepada Nabi Ismail dan kepada bangsa Arab. Kenapa bisa berubah? Karena pada saat itu bangsa Arab itu mereka suka ketika mereka keluar atau melakukan perjalanan jauh, mereka suka membawa barang-barang dari Mekah berupa batu atau segala macam. Lalu mereka melakukan tawaf seperti tawaf ketika di Ka'bah. Nah, lama-kelamaan itu berubah menjadi suatu kepercayaan, keyakinan bahwa benda-benda yang mereka bawa itu bisa menjadi perantara atau wasilah. Nah, itu munculnya di situ kejahilian mereka, karena makanya mereka disebut jahiliyah atau bodoh, melakukan sesuatu tanpa ada tuntunan atau syariat. Semakin ke sini mereka membuat ketentuan sendiri, akhirnya muncullah satu pemimpin yang menguasai Mekah saat itu, namanya Amr bin Luhai. Itu salah satu tokoh yang merubah ajarannya Ibrahim.
Dia itu yang merubah ajaran Ibrahim sehingga mendatangkan patung-patung itu dari luar Mekah. Salah satunya namanya Hubal, patung Hubal. Itu yang membawa itu namanya Amr bin Luhai. Dia saat itu yang menguasai Mekah. Nah, kemudian muncullah Islam, datang Nabi Muhammad diutus, maka dirubah semua itu, dikembalikan kembali ke ajaran Islam, yaitu kembali ke ajarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Seperti itu kira-kira. Jadi transmisinya itu jangan dipotong dari orang-orang pagan itu lalu muncul ke Islam, nggak bisa. Harus lihat ke sisi sebelumnya, tarik jauh ke Nabi Ibrahim, nggak bisa dipotong di tengah begitu. Berbanding terbalik ketika kalau kita melihat Kristen ini, saya bisa menunjukkan datanya memang bahwa Kristen ini diadopsi dari ajaran pagan. Tapi kalau saya buat di situ terlalu jauh ya, terlalu jauh. Artinya cukup saya jelaskan itu aja dulu untuk mengcounter dari Pak Meksiano mengatakan bahwa Ka'bah itu awalnya dari ajaran pagan lalu Islam hadir mengubah itu pernyataan yang salah ya. Saya counter itu. Oke, lanjut ya. Oke, ya. Mengenai masalah Ka'bah dulu ya. Itu tadi untuk mengambil analogi dari kenapa Kristen kut-kut seakan-akan mengambil dari pengajaran dari pagan ya. Yang saya maksud adalah begini, bahwa sesuatu yang tadinya kita lihat sebagai pagan, kemudian kita pakai dengan mekanisme dan esensi yang berbeda, itu tidak menjadi masalah. Contohnya ya tadi, kalau di Kristen dikatakan, oh dulu dari pagan, kemudian sekarang kami sebagai orang Katolik, kami nggak pagan lagi, tetapi memang mekanisme fisiknya itu memang seperti itu, ya. Yang itu yang kemudian saya analogikan. Dulu Ka'bah juga begitu, tapi kenapa kok tidak dibuat aja tempat yang lain? Tetapi yang penting adalah esensinya, esensi kebatinannya bahwa kami bukan pagan, tetapi esensi yang kami lakukan meskipun secara visual, fisik, material itu seperti itu, tapi kami esensinya tidak seperti itu. Karena apa? Karena memang pada era perjanjian baru ya, pada era ini analoginya ya. Ada tadi Bapak yang sebelumnya tadi yang mengatakan masalah hukum moralitas dan sebagainya. Jadi gini, ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu hukumnya hukum materi, hukum duniawi seperti yang Bapak katakan tadi, moralitas, perilaku dan sebagainya. Kemudian hukum fisik ini adalah mekanisme kita orang-orang yang diberikan Taurat untuk melawan bujukan dan bujuk rayu dari iblis yang dulu pernah menjatuhkan Adam. Jadi mekanismenya itu kita diberikan peralatan, di mana peralatan adalah Taurat dengan hukum material, hukum duniawi, ya, untuk melawan iblis supaya tidak menguasai kita seperti halnya Adam. Nah, kemudian pada waktu kedatangan Yesus itu, kita sudah sampai ke titik di mana kita nanti harus menghadap kepada Allah. Allah itu roh. Maka perjanjian baru itu hukumnya adalah hukum roh. Tidak lagi mengutamakan atau menekankan pada hukum materi duniawi. Misalnya kayak tadi Bapak tadi yang sebenarnya mengatakan moralitas, kenapa di Kristen itu nggak ada dan sebagainya. Betul. Karena hukum materialisnya sudah ada di perjanjian lama. Perjanjian baru itu adalah perjanjian atau hukum-hukum roh yang diberikan kepada manusia karena kita menuju pada Allah. Allah itu roh. Nah, itu yang banyak tidak diketahui oleh, mohon maaf nih, dari pihak luar. Kenapa sih kok Yesus tuh hampir dengan implementasi duniawi ini kok nggak nyambung? Karena memang Yesus itu mengajarkannya adalah hukum roh untuk persiapan kita menuju pada Allah. Nah, ini yang tadi agak lupa saja. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak nyambung dengan moralitas, hukum di duniawi dan sebagainya, memang iya. Karena itu sudah diberikan sebelumnya, ya. Jangan membunuh, jangan dan sebagainya di 10 perintah Allah. Perjanjian baru itu hukumnya hukum roh, bukan lagi hukum duniawi. Salah satunya, kalau dulu hukum duniawi di materialistik di perjanjian lama, berzina itu dosa.
Dosa itu bila kita melakukan zina baru dosa. Melakukan baru dosa. Secara fisik melakukan baru dosa. Nah di perjanjian baru nggak seperti itu. Jika kamu menginginkan istri saudaramu, kamu berdosa. Jadi hukumnya sudah arah ke kebatinan, ke arah roh. Karena Allah itu roh. Jadi kita dibawa oleh Yesus menuju ke sana. Ya. Dibawa Yesus menuju kepada hukum roh. Itu penjelasannya pada Bapak, kenapa kok Alkitab atau pengajaran Kristen itu kok sama sekali nggak nyambung. Nah, di dalam Quran, ya, di dalam Quran memang itu kemudian dijabarkan. Cintailah sesamamu itu dijabarkan karena pengajarannya untuk orang Quraisy, di mana saat itu adalah jahil kan, orang bodoh istilahnya. Nah, sehingga pengajaran di Quran itu jauh lebih detail karena untuk mengimplementasikan hukum cinta kasih yang kedua sampai diberikan yang namanya sunnah, ya, contoh dari Nabi Muhammad kan. Nah, sekarang pengajaran teologisnya di Quran di mana? Ada disinggung ya mengenai Isalah, mengenai Allah dan tetapi ketika itu tidak jelas, perintahnya adalah kalau itu tidak jelas tanyalah pada orang yang membaca Taurat dan Injil. Karena pengajaran teologisnya ada di sana. Nah, mengapa bentuk Quran itu Bapak katakan lebih banyak Jangan memberikan menafsirkan, penjelasan ya pada hukum-hukum materialistik. Ya memang betul. Tapi Jangan itulah menafsirkan gagasan Al-Quran, Kristen. Pak. Saya tidak menafsirkan ya, tapi saya karena saya membaca ya. Sunnah itu isinya apa? Bang Abu Abang mengatakan bahwa tentang Al-Quran, Bang Abu. Iya, aku tanggepin lah ya. Izin dulu. ya lanjut. Pak Meksiano ya, tentang pagan Quraisy tadi sedikit ya. Itu kalau kita melihat suatu ini ya, apa namanya, makna kata ya, itu kita lihat definisi dan konsepnya. Konsep itu maksudnya gambaran utuh, keterangan lengkap, ciri-ciri karakter atau potensi ya, bagian-bagian yang ada pada objek yang didefinisikan. Nah kalau pagan itu ya ciri-ciri Tuhannya udah kita sebutin tadi itu. Ada yang roh, seperti kepercayaan Pak Meksiano juga ya. Ada yang bentuk manusia, ada yang patung juga ya. Itu sama semua, mirip ciri-cirinya gitu. Kalau pagan Quraisy itu ya sama dengan Kristen dan pagan-pagan yang lain ya. Dia patung-patung itu. Sementara Islam itu ya menghilangkan semua patung-patung itu di Ka'bah, itu nggak ada lagi itu patung-patung di sana. Jadi ciri-ciri pagan itu nggak ada dalam Islam gitu ya. Nah konteks bicaraan pagan itu yang tadi kita sebutin tentang logos itu. Logos ya memang perantara mediator dari Tuhan yang hakikatnya adalah Tuhan itu sendiri, Tuhan yang kedua, Tuhan yang turun ke bumi begitu. Nah, ini konsep yang istilah yang diadopsi mentah-mentah oleh kekristenan ya. Ini kenapa? Ya karena Kristen itu berbahasa Yunani kitabnya, original teks kitab itu berbahasa Yunani. Padahal ya ini sebenarnya nggak nyambung dengan native ya. Native language Yesus, bahasa asli sehari-harinya Yesus gitu ya. Maka memang wajar ya kemudian Kristen ini mengadopsi ya konsep-konsep pagan ya, karena ya terputus itu tadi, baik secara linguistik, secara metodologis ya, secara apa namanya referensial itu terputus. Artinya ya ajaran Kristennya sinkretis sebenarnya. Ajaran Kristennya sinkretis sebenarnya. Ajaran Kristennya sinkretis sebenarnya.
Uniripa ada, Tuan Beni ada, itu di atas, apalagi Buya nih kan, nah Buya dia ngikut gitu loh. Itu ada sebagian mahasiswa saya gitu, Bang Beni. Oh gitu ya. Iya. Tapi non muslim. Ya non muslim dia udah itu saya tanya karena indikatornya saya kan survei bacanya kecil-kecilan di kampus itu. Kenapa Anda tidak rajin lagi ngikutin kegiatan-kegiatan gereja? Bahasanya banyak tuh semarak tuh di kampus kan gitu. Udah kelihatannya gerejanya udah pindah katanya. Ya kan di TikTok katanya. Ya gitu gimana? Saya mau jawab gitu kan. Ya kan? Ya memang kalau mau fair ya, kalau mau fair itu belajarnya harus dari eksternal kalau mau fair gitu. Sedangkan pemerintahan aja ya, pemerintahan itu kan ada yang namanya apa namanya sih? Ya ibaratnya ini pemerintahan nih. Ada kan struktur apa sih kalau dalam politik itu namanya? Studi banding. Studi banding. Banding. Bukan. Apa? Perbandingan atau bukan, tar dulu. Kalau misalkan satu partai itu kan kita satu partai ngikutin oposisi. Nah, gitu loh. Jadi yang bisa koreksi itu kan yang mengkoreksi kan oposisi. Kalau masih orang dalam ya dia mah iya aja, nggeh aja gitu. Ya. Jadi dia ada yang di supra, Bang Beni, ada yang di infra begitu. Ya kayak gitu. Paham nggak Bang Beni? Kalau yang di supra itu ya yang masih berdiri di gereja, tapi ada yang di infra, yang di luar gitu. Dia membentuk komunitas sendiri, ya kan? Ya, komunitas sendiri Bang Beni. Bayangkan ya, Bang Beni di pedalaman Kalbar itu, apalagi kalau bulan puasa ini yang sudah muslim anak muda itu naik ke bukit Bang Beni. Naik ke bukit itu hanya untuk apa Bang Beni? Hanya untuk bisa menangkap sinyal. Di mana Uniripa memberikan bahasan, Bung Juma memberikan bahasan, tapi yang diajak oleh anak-anak muda itu bukan hanya yang sudah mualaf, adiknya juga dibawa ke atas gitu, ya kan? Nah begitu ada yang lucu di dialog lintas teks itu kan, dia senggol adiknya tuh gitu kan, tapi nggak marah, nggak main dia adik-beradik gitu loh. Gitu. Kenapa demikian Bang Beni? Kalau dia di rumah, ya dia akan ditegur sama orang tuanya. Jangan kau dengar itu kan gitu. Akhirnya dia pergi ke bukit ke atas sampai beli besi, gotong royong Bang Beni untuk hanya menatap sinyal aja. Bayangkan tuh Bang Beni. Nonton bareng bayar 5.000 satu orang. Iya kan pernah cerita. Makanya saya arahkan kalau bisa pakai apa? Starlink kan? Iya agak mahal harganya, udah mahal. Ya Ana Beng, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, agamanya apa Bang? Kristen Bang. Kristen, baik. Ada yang mau ditanyakan Bang? Ada, tapi saya ini dulu ya, apa namanya? Saya kepada siapa saya harus diskusi? Saya hanya butuh satu orang. Nanti kalau kebanyakan orang, ya kepada siapa saja silakan Anda berkenan kepada siapa. Ini ada Uniripa, ada Bang Tengku, ada Bang Bursom, ada saya. Nah, kalau lagi mau ini saudara Anda Kristen, jangan diskusi sama Kristen. Tuhannya cuma satu, jangan direbutin. mungkin sama Bang Beni aja ya. Macam mampu aja kok sama aku. Ya namanya juga apa kan, diskusi kan, salah benar itu kan nanti kita bisa luruskan. Kok sama aku, nggak mampunya kok sama aku, janganlah. Oke lah, Bang Beni kan mualaf. Oke, sama siapa? Sama aja ya, sama Bang Gursum ya, Oke, sama siapa aja nggak apa-apa. Ya udah sama Fatimah tuh yang di atas yang buka kamera. Jangan mau nggak diskusi? Ya kok sama Fatimah tuh yang di atas yang buka kamera, mau diskusi sob, pakai dia orang Arab tuh, pakai bahasa Arab. Oh, kita orang Indonesia, kita pakai bahasa terjemahan aja, nggak usah ini, karena di dalam agama itu
bahasa itu enggak ini. Apalah kau serius sekali, santai aja, kita bercanda-bercanda sambil ngobrol, sambil diskusi. Mau siapa? Ya sama Bang Gusem aja, silakan ayah, ya itu. Dan Pak Guru ini Silakan, biar saya bertanya. Ya saya nggak bisa, saya nggak bisa di situ. Pak, apa dengan diri Pak? Saya nggak punya ilmu, saya nggak punya ilmu. Apa yang mau ditanyanya? Tanya aja udah. Udah silakan bertanya sama Bang Tapi yang lain di mute ya. Yang lain di mute. Karena nanti kan kalau diskusi ini kan harus antara banyak kali data. Ngomong aja lama banget, cepetan ngomong. Dipastikan dulu kan, soalnya aku nggak pernah di yang lain ribut. Gua nggak ikut campur, gua nggak pernah ikut campur urusan orang. Udah ngomong aja ngomong. Oke, baik kita ngomong tentang kitab ini ya. Diskusi tentang kitab. Pertanyaanmu bagus sekali, pertanyaanmu. Sesuai yang ada di data dan di dalam Alkitab itu ya. Begitu juga dengan apa? Sebelum saya bertanya apakah itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tadi. Ya kan kalau orang ngucapin salam harus dijawab dong, masa ditanya. Silakan saudaraku. Tapi waktu saya sedikit sebetulnya ini Pak. Aduh, banyak kali cakap anak nih. Turunkan aja doang. Ya. Ini kepala gue mana? Dia ngomong katanya ngomong jangan dipotong, tapi dia sendiri ngomongnya kelamaan. Dasar lo. Ya kan saya harus memastikan aja di siapa lawan saya di sini. Kalau lihat testing di bawah kalau cerewet katanya kayak mama kalarisan, kayak mama komplek. Kalau ditulisan gitu Maaf kata aja, soalnya kalian itu kebanyakan kerangan gitu kalau ngarang-ngarang cerita yang tidak aman, ujung-ujungnya mau diajak diskusi baik-baik kan banyak cerita pula kalian kan. Saya ngajak satu orang diskusi sama saya, lagi pula kalau diskusi kalian nggak berani diskusi sama Bang Edi Steve, nggak berani ya. langsung ke poinnya aja nih Bang. Oke, saya bertanya sama kalian. Jangan bawa Edi udah kalau udah tuh. Apakah kalian percaya dengan Alkitab? Tanya dulu, jawablah. Ya, udah. Enggak. Percaya? Enggak. Berarti sama aja deh, kalian itu nggak percaya dengan apanya ini? Kali kita nengok dia nih. Gimana ini? Kau tanya apa tadi? Kalian kan tanya, kalian percaya Alkitab enggak? Bahasa Indonesianya aja enggak pas. Gimana kayak gini? Loh. Saya bertanya loh, apakah kalian percaya dengan Alkitab? Alkitab yang mana? Taurat, Injil? Yang Taurat yang mana? Injil yang mana? Bukan. Memang banyak ya Bang, Injil sama Taurat. Iya. Taurat yang mana? Taurat yang diturunkan sama Musa, Injil yang diturunkan sama Isa, kami percaya. Ya Taurat itu yang diturunkan kepada Musa lah, dan Injil itu yang diturunkan kepada yang. Iya. Nah, saya bertanya, apakah kalian percaya dengan itu? Kali tanya pun, mending kita. Kalau kita bilang iya. Iya, percaya. Nah, oke, kalau percaya berarti kalian percaya dong dengan Yesus. Apa ini? Sakit gua rasa gue ya, sakit gue ya, gua rasa ya. Loh, saya kan bertanya, tinggal dijawab aja. Nggak berani ya? Gila gua rasa. Ya, aku masuk ya. Oke. Kenapa? Ya. Kenapa? Aine, Q. Ya. Jadi aku, iya. Jadi gini Aine. Dalam ilmu kejiwaan itu Aine, kalau ada sesuatu yang nggak lucu tapi kau tertawa, berarti kau ada sesuatu yang harus diobati darimu. Ya, saya merasa kalian ini bentar. Iya. Dengar dulu lah.
Dengarlah dulu, nggak usah lah. Jangan kepenuhan Roh Kudus, bagi-bagi Roh Kudusmu di Komalini ya. Jangan kau sendiri yang kepenuhan. Oke? Ya. Jadi kalau seandainya ada yang nggak lucu, tapi kau ketawa sendiri, ya kan? Nggak ada yang membuat kau marah, tapi kau ngamuk-ngamuk. Tidak ada alasan, tapi kau ngomong sendiri. Jadi ciri-ciri orang yang dalam gangguan jiwa itu sering ngomong sendiri. Ketawa nggak lucu, marah-marah tanpa alasan, ya. Nah, terus gondrong, kebanyakan gondrong biasanya tuh, nggak pakai celana, kadang pakai sempak doang, gondrong. Sabar dulu lah. Aine, kiu, aine. Shh. Nah, jadi gitu ya. Jadi, Aine, gelang ungu ya, kalau gelang ungu aja ya. Udah kejawab, kalian nggak bisa diskusi. Soalnya kalian banyak kerangan gitu. Iya, kami nggak bisa diskusi sama orang yang gelang ungu, nggak bisa. Kami tuh nggak bisa ngomong kalau sama orang dalam gangguan jiwa. Takutnya kakimu dipasung. Coba kau cek dong. Coba cek kaki dipasung nggak? Bertanya aja, nggak, kakimu apakah dipasung percaya nggak? dengan Alkitab, Taurat dengan Injil? Kan Alkitab, yaudah. Alkitab tuh artinya apa? Firman. Siapa yang bilang Alkitab firman? Firman artinya apa itu firman? Enggak, tanya, jawab aja dulu. Kan saya bertanya, jangan balik nanya. Nanti kalau saya sudah selesai bertanya, baru lagi Kayak bertanya. mana kami mau menjawab? Kau membedakan ayam sama bebek aja nggak bisa. Membedakan angka dan huruf saja nggak bisa. Membedakan Tuhan dan manusia aja nggak bisa. Kau minta pula kami ngobrol sama kau. Kami pastikan dulu kalau kami ini lagi ngomong sama orang yang nggak dipasung. Nanti kalau ternyata kau dipasung, capek-capek kami ngomong nanti. Ayo, pastikan dulu kau nggak dipasung. Oh ya. Sekarang aku tanya sama kau dulu, ya. Apa beda ayam sama bebek? Ya, pertanyaan saya belum dijawab. Jawab dulu lah. Percaya nggak dengan Alkitab, Taurat, dan Injil? Ayo. Lek aku. Lek, Umi. La ukti ya. La ukti ya. Nah, la takra Quran, la tarka Quran. Nah, ya. Tinggal jawab aja. Still Percaya dialogue with. Bocor lui koma. Nah, aku hilang bentar dulu. Parah ini. Hilang Umi Rifa. Iya lanjut dulu. Sini aku hilang ini, bahaya ini. Kepenuhan. Si Ain ini bawa ini dia nih, bawa roh kegelapan dia, bawa roh kardus dia nih. Udah masalahku apa lagi? Masalah hidupku apa lagi? Enggak, dijawab pertanyaan saya. Kalau enggak, Udah aku jawab, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan diturunkan kepada Isa kami percaya. Nah, oke. Kau paham nggak tadi yang dimaksud Uni Riva? Kau pakai gelang biru tuh, kau paham nggak gelang biru itu apa? Gelang ungu. Udahlah, kan saya bilang tadi satu-satu. Ini udah banyak kali orang. Ya kalau kami ngomong berdua. Apalah, kau kan tangguh. Tuhan mau jadi dikeroyok sanggup kok. Masa kau dikeroyok nggak sanggup? Dikeroyok aja kau. Saya bukan Tuhan, kau kan saya manusia biasa. Iya, kau Tuhan, udah pikul salib. Udahlah, kau berani ke sini, berarti kau hebat. Udah kami keroyok nggak apa-apa lah. Masa kau alah dikeroyok gitu aja kau udah cemen. Kau pikul salib. Tuhan baik ya. Gak apa-apa. Kau dikeroyok nggak apa-apa. Tahu nggak? Nggak bisa, kata Tuhan, kau harus sempurna seperti Tuhan. Baca kitabmu. Jadilah sempurna seperti Tuhan karena Tuhan itu sempurna. Jadi kau memang harus babak belur. Kenapa? Karena Tuhan mau babak belur. Masa kau nggak mau? Jangan pergi, biar kami keroyok kau di sini. Udah di sini aja kau. Lanjut, masuk. Selamat siang. Udah cuman gitu aja pertanyaan kau. Semuanya. Sebenarnya tadi mau lanjut tapi udahlah apa? Nanti ini. Berkelas sekali pertanyaan kau ya. Gimana kau belajar bertanya kayak gitu? Loh. Itu hak saya mau bertanya apa aja, itu hak saya. Iya, saya berkelas sekali. Aku pengen belajar gimana caranya bisa bertanya gitu. Enggak, tadi kan setelah saya goyang aku tadi pertanyaan saya, kan? Goyang aku. Itu buang waktu dah ini, Pak. Saya turun dulu ya. Enggak dari tadi kau yang buang waktu kami ya. Aku yang buang waktu. Ilmu kalian itu cuma ilmu bawa. Iya. Ilmu kalian itu nggak sesuai data. Al-Quran kalian aja kalian nggak mempercayainya.
Iya. Kau ditanya sama Umi Rifa Alkitab, kau jawab firman. Pede kali lagi ya. Begitu kan sekali apa itu firman? Kau tak jawab, gimana? Ya udah, maaf ya. Ani. Kami nggak bisa menjawab. Ini. Mohon maaf. Aku tanya sedikit ya. Aku tanya satu aja. Waktu bapak kau sama mama kau buat kau goyangnya gimana sih? Anak. Kau bisa jadi kayak kau gini. Ini orang Ini nggak baca bismillah. Ini contoh-contoh anak nggak baca bismillah kayak gini. Teman-teman kalau suami istri kalau berhubungan badan baca bismillah. Jadi anak sehat normal dan insya Allah berkah punya anak ya. Ini contoh-contoh anak yang nggak dibismillahin ini. Itu kurasa melahirkannya PD-nya tumpah-tumpah. Ya. PD-nya tumpah-tumpah kali ya. Dia nggak disehar. Orang kan lahirnya disesar, kalau nggak manual kan. Dia dimuntahin tuh. Dia itu diseret. Ya gini ya, Ten. Masuk ke Komal Islam itu syaratnya itu nggak perlu berakal, nggak perlu pintar, tapi jujur. Itu syarat utama masuk ke Komal Islam. Nggak apa-apa, bodoh kami maklumi, nggak beradab kami maklumi, ada gila-gilanya pun kami maklumi. Boleh. Tapi minimal jujur gitu. Jangan ketawa-ketawa sendiri. Kayak mana kami mau ngobrol sama orang yang belum jadi. Aku mau bertanya, takut kami. Jangan-jangan kau dipasung, ya? Gitu ya, Dekku. Udah Ngelek lagi, Umi. Aku mau nanya nih sama muslim-muslim. Ya, Bang Bocor. Ada lagi yang gini ya. Bang Bocor, denger dulu Bang Bocor. Ya. Tamu. Kita di sini semua tamu nih. Ya ucapkan dulu selamat pagi, selamat siang gitu loh. Iya, tadi udah saya ucapkan. Oh ya udah, mohon maaf saya kurang dengar. Ya silakan lanjut. Saya mau nanya nih, muslim kan kalau pengen selamat itu kan harus berbuat amal, ya kan? Ya kalau amalnya, taruhlah amalnya ada 100, terus jahatnya 100, imbang gitu. Kira-kira masuk surga atau masuk neraka tuh? Yang kamu klarifikasi dulu, amal itu apa yang dimaksudkan amal? Gitu Ya loh. perbuatan baik lah. Ada 100. Ya, Islam hanya cukup perbuatan baik. Amal itu apa? Kami berdialog seperti ini juga amal, gitu loh. Ya segala yang berbentuk amal lah. Ibadah, kami dialog dengan kamu sholat. juga jihad beramal. Iya kan dihitung kan pahalanya. Nah, kan dengan bismillah. Begitu. Beramal juga. Jadi kamu jangan pahami namanya amal itu hanya berbuat baik saja. Memang amal itu keniscayaannya berbuat baik, amal ma'ruf nahi mungkar begitu. Tapi harus dikonkretkan dulu apa. Contoh, ya kan? Nah, kami sholat. Udlu ulaika minal kitabi wa aqimu sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrallahu akbar. Walau masnaun. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad al-Quran dan dirikan sholat. Nah, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, bagaimana umat Islam tahu keji dan mungkar kalau Qur'annya tidak ditadaburi, dipelajari, dipahami ayat-ayatnya dan sunnahnya. Nah, apalagi ini bulan Ramadan, kami ini berlomba-lomba mentadaburi Al-Quran. Begitu. Bocor. Iya. Ya.